Ketua Umum DPP GPEI Pak Haji Beni Sutrisno bersama Pak Sekjen Pak Toto. Yang kami hormati Ketua GPEI Sulawesi Selatan yang baru dilantik Pak Arief. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar atau yang mewakili, Ketua DPC Insah, para pelaku usaha, undangan hadirin yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih diberi kesehatan, Bapak Ibu, diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini menyaksikan pelantikan pengurus GPEI wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Ibu yang kami hormati, bicara terkait tentang ekspor, kita tentu tidak terlepas bicara bahwa semua yang kita ingin lakukan ini adalah bagaimana kita ingin mensejahterakan rakyat, terutama Sulawesi Selatan. Ya, kami sampaikan saat ini indikator makro Sulawesi Selatan, pertumbuhan ekonomi kita di 4,05, yang diikuti dengan inflasi walaupun ada kenaikan dibanding bulan sebelumnya, tapi masih di sekitar ketentuan ya, di bawah 3%. Kita sekarang di 2,89. Nah, ini memang jadi tantangan kita ini, Bapak Ibu sekalian. Satu sisi ingin kita menaikkan pertumbuhan, satu sisi juga kita harus mengendalikan inflasi. Ini satu tantangan bagi kita semua. Karena apa? Memang Bapak Ibu sekalian, di saat kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, kalau pengendalian harga tidak jalan, maka inflasi bisa terjadi. Ini contoh Makassar nih. Kota Makassar adalah pusat semua pergerakan ekonomi, ya. Sehingga tentu karena pergerakan ini, permintaan akan komoditas tentu lebih banyak, iya kan? Nah, kalau permintaan itu banyak tidak didorong dengan suplai yang kuat, maka inflasi nanti. Kita bisa lihat Jakarta, ya. Jakarta walaupun ya dia adalah pusat pergerakan ekonomi di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, tapi karena suplainya terkendali, maka itu tentu menjadi inflasinya bisa terkendali juga. Nah, pertumbuhan ini Bapak Ibu sekalian, salah satu yang mendorong itu adalah bagaimana penguatan investasi, ya, investasi di daerah kita. Dan perlu kami sampaikan ini ya, supaya kita bisa melihat bagaimana kondisi investasi yang ada, khususnya apa yang menjadi dorongan-dorongan pemerintah. Saat ini Bapak Ibu sekalian, kita mungkin bisa mengubah perubahan bagaimana dorongan-dorongan pada sektor apa saja terkait dengan investasi yang ada di khususnya di Sulawesi Selatan. Apa yang menjadi perhatian kita adalah sebaiknya memang investasi-investasi yang kita dorong ini tidak pada kapital insentif atau padat modal ya, padat modal kapital, padat modal. Karena apa? Dengan padat modal ini Bapak Ibu sekalian melihat perkembangan yang ada sekarang dengan digitalisasi, di mana semua proses-proses industri yang terjadi itu sudah ada pengganti dengan artificial intelligence, sehingga tentu ini mendorong terjadinya penggunaan sumber daya manusia kita ini menjadi berkurang. Nah, memang pengarahan investasi yang ada kita dorong ini sebenarnya ada pada labor capital, labor insentif, ya, investasi yang juga tentu bisa memperkuat penguatan penggunaan sumber daya manusia. Apalagi saya ingin sampaikan ini
870.000 orang atau 7,8%. Nah kalau kita mendorong investasi pada capital insentif, maka itu tidak bisa menyelesaikan persoalan. Yang kedua menjadi pertimbangan kita mengenai investasi ini Bapak Ibu, sekarang kita sudah rasakan per hari itu 5 jam padam lampu, betul tidak? Ini karena kita defisit energi. Nah kalau kita mendorong investasi dengan penggunaan maksimum energi, ya seperti kita ada sekarang ini, investasi seperti smelter, pale dan sebagainya. Sekarang mereka merasa terganggu dengan adanya pengurangan terjadinya defisit energi. Nah ini menjadi pertimbangan kita. Bagaimana ke depan sebenarnya investasi pertama adalah investasi pada labor insentif, yang kedua minimum energi. Apa itu Bapak Ibu? Mari kita ubah dengan menggunakan investasi pada apa yang selama ini masyarakat lakukan, pada pertanian, pada hortikultur. Lebih spesifik Bapak Ibu, apa yang telah kita dorong saat ini yang di leading tentu oleh Bapak Gubernur adalah bagaimana kita mendorong investasi pembudidayaan pisang. Pisang Bapak Ibu, khususnya pisang Cavendish, ini hubungannya dengan tentu ekspor ya. Alhamdulillah kemarin kita sekira di beberapa di antara kita menyaksikan sudah ada MOU Bapak Ibu yang dilakukan antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan off-taker. Saya perlu sampaikan, saya kira kita sudah mendengar berita juga bahwa dalam 2 bulan terakhir ini kita mendorong bagaimana ada pembudidayaan pisang Cavendish. Kita baru tanam Bapak Ibu, orang Arab sudah beli. Ya, supaya menarik perhatian kita terkait pembudidayaan pisang ini, saya coba hitungkan. Ini hitungannya ya. 1 hektar itu kalau kita ingin tanam pisang Cavendish ini, itu kita bisa tanam sekitar 2.000 pohon pisang. Ya. 2.000 pohon pisang, dan kemudian kalau dia panen, ya kan panen pisang ini 2 kali setahun. Kalau panen pisang itu hitungan ekonominya per kilo saja itu 4.500. Sementara 1 tandan itu sekitar 20 kilo. Jadi sekitar 90.000 ya per pohon. Coba hitung kali 2.000 pohon 1 hektar ya. Kemudian dalam setahun itu 2 kali panen Bapak Ibu. Hitungannya menjadi 360 juta. Dikurangi dengan operasional. Ini bukan saya yang bikin. Ini off-taker yang bikin, Great Giant Food yang telah mengembangkan pisang Cavendish di Lampung. 360 juta kurangin operasional ya, pupuk dan sebagainya, bibit 141 juta. Maka hitungannya per tahun kita mendapat 219 juta per tahun. Dikali kalau dibagi per bulan, maka pendapatan petani itu bisa menjadi 18 juta per bulan Pak. Kalah dengan gaji saya sebagai asisten 2. Dan perlu Bapak Ibu tahu, sampaikan bahwa Bapak Gubernur akan mendorong 1 miliar pohon di Sulawesi Selatan. Di 500.000 hektar ya. Nah olehnya itu karena kita ini banyak lahan kosong Bapak Ibu, banyak lahan kosong. Nah ini tentu hubungannya dengan ekspor. Kita mendorong tentu bagaimana agar apa yang kita lakukan ini tentu bisa menyelesaikan terkait dengan tadi yang saya sampaikan pengangguran ya. Karena tentu dia akan menyerap sumber daya yang ada di sekitarnya, sumber daya manusia yang ada di sekitarnya. Pertumbuhan kita bisa lebih baik ya. Jadi memang apa yang kita mau dorong ini untuk ekspor ini Bapak Ibu sekalian bukan komoditas-komoditas
ya hanya sekedar ditanam atau dikelola oleh masyarakat. Ya misalnya seperti ada lahan, kemudian ada pohon, ada 2 pohon pisang, ada nanasan. Nah, itu namanya lahan Alfamart namanya. Itu bukan seperti itu. Bukan seperti itu, tapi betul-betul pembudidayaan komoditas yang bisa memenuhi 3K tadi itu kan. Kualitas, kuantitas, tapi kontinuitas juga. Dengan pembudidayaan dengan yang besar seperti ini tentu masalah kontinuitas ini itu menjadi selesai kan Bapak Ibu sekalian. Nah memang kalau lihat ekosistem ekspor ini kan memang dimulai dengan pembudidayaan yang besar-besaran. Itulah memang sangat tepat sekali GPI ini mendorong bagaimana agar UMKM itu didorong menjadi UMKM siap untuk ekspor. Sepengetahuan kami memang OJK juga punya program itu Pak Beni. OJK punya program untuk mendorong UMKM untuk siap ekspor ya. Bahkan ditargetkan itu per kabupaten itu ada 5 UMKM Pak. 5 UMKM. Tentu Bapak Ibu sekalian, kehadiran pemerintah provinsi ini bagaimana selalu ingin menyelesaikan obstacle-obstacle yang ada, hambatan-hambatan yang ada ya. Kalaupun ada masalah-masalah itu ya tentu kita harus duduk bersama. Kalau ada yang merasa tersinggung, ada merasa marah karena ada kehadiran kompetitor, maka itu tentu menjadi bagian pemerintah untuk mengatur itu. Tidak bisa ada di negeri ini Bapak Ibu ya bisa menghalangi orang untuk berusaha itu. Itu yang lebih penting dan itulah yang menjadi bagian oleh Bapak Ibu sekalian kepala OPD ya untuk hadir menghilangkan orang yang tidak bisa membantu masyarakat untuk penguatan ekspor ini ya. Jangan ada marah, jangan ada yang tersinggung hanya karena ada kehadiran tentu agen-agen yang bisa membantu mendorong agar ekspor kita ini bisa lebih baik ke depan. Itulah kehadiran pemerintah untuk bagaimana ingin menyelesaikan hal-hal yang bisa menghambat ekspor itu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya kira inilah beberapa hal yang tentu bisa menjadi bagian. Semoga tentu kehadiran GPI ini bisa mendorong ekspor kita di Sulawesi Selatan, terutama ekspor komoditas-komoditas kita, bimbingan, pembinaan kepada UMKM, sangat kami harapkan. Ada Karang Jaja di sini, kepala dinas koperasi yang tentu sangat membantu nanti memberikan data, memberikan hal-hal yang bisa pada akhirnya menyelesaikan kita. Hadir ini Bapak Ibu sekalian, pemerintah hadir untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, tidak menjadi bagian masalah itu sendiri. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin demikian yang kami dapat sampaikan. Selamat kepada pengurus GPI Sulawesi Selatan yang baru dilantik, Pak Arif, berikan sumbangsi yang terbaik untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya mohon berkenan Bapak Dr. Haji Muhammad Iksan untuk tetap di tempat Pak. Karena kita akan melanjutkan penyerahan plakat. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Ketua DPD GPI Sulselbar Bapak Arif R. Pabetengi. Dengan hormat kami mengundang. Juga kami mengundang Ketua Umum DPP GPI Bapak Haji Beni Sutrisno. Kepada Bapak disilakan. Dan untuk penyerahan plakat yang pertama dari Ketua DPD GPI Sulselbar oleh Bapak Arif R. Pabetengi akan menyerahkan langsung kepada Ketua Umum DPP GPI Bapak Haji Beni Sutrisno. Ya, silakan foto bersama.
Selanjutnya, penyerahan plakat dari Ketua Umum DPP GPI oleh Bapak Haji Beni Sutrisno akan menyerahkan langsung kepada PLT Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Muhammad Iksan Mustari, MHM, disilakan. Kiranya berkenan untuk dapat foto bersama terlebih dahulu, Bapak. Dan juga kami mengundang seluruh tamu VIP agar dapat berdiri untuk kita melakukan foto bersama terlebih dahulu. Sekali lagi kami mengundang seluruh tamu undangan untuk dapat berdiri bersama. Kami mengundang sekali lagi kepada seluruh para tamu undangan untuk dapat berdiri bersama. Kita akan melakukan sesi foto. Ya, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu yang berada di belakang juga. Seluruh tamu undangan kita akan meng-capture dalam foto bersama. Baik, sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Kami persilakan, mohon berkenan Bapak Ibu untuk dapat kembali ke tempat masing-masing. Kami persilakan juga kepada seluruh Bapak Ibu untuk dapat menikmati coffee break yang telah disediakan. Sesaat lagi acara akan kita segera lanjutkan. Kepada seluruh tamu undangan kami persilakan untuk dapat menikmati coffee break yang telah disediakan. Lagu ya? Lagu. Iya, panel dialog. Kursinya boleh diangkat nih, langsung nih diangkat kursinya. Kursi. Kepada seluruh tamu undangan, kami persilakan untuk dapat menikmati coffee break yang telah disediakan. Kursinya naik tadi karena panelnya di sini dialog. Mungkin ada yang nyanyi. Ada yang nyanyi. Satu lagu bisa di Bapak Ibu, kita break sesaat sebelum kita akan melanjutkan sesi panel dialog. Kiranya kepada seluruh tamu undangan untuk tidak meninggalkan tempat, sesaat lagi kita akan melanjutkan sesi panel dialog. Agak slow, jangan yang... Iya, slow saja, supaya enggak ini. Sekira saya mengerti. Enggak pulang Ibu ngerti. Tidak.
datanya kembali nanti. Oh, kembali iya, ke sini. iya, iya, nanti dikomandkan Pak Kadis, Iya, iya. nanti akan kembali lagi. Iya, iya. Iya, betul. Iya, Sound. Disilakan kepada seluruh tamu undangan untuk dapat menikmati coffee break yang telah disediakan. Dan dimohon untuk seluruh tamu undangan untuk tidak meninggalkan ruangan ini. Karena sesaat lagi kita akan melanjutkan sesi panel dialog. Kiranya mohon tetap berkenan untuk tinggal di tempat. Kepada seluruh tamu undangan kita akan menikmati lantunan musik pada pagi hari. Engkau datang ketika aku jatuh dalam rangka menyusuri kehidupanku yang gelap dan hampir-hampirku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku, tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayangmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi dan bersinar lagi, aku akan menuju cita-cita yang pasti. Baik, terima kasih untuk lantunan musik pada pagi hari ini. Dan kami mengundang kembali kepada seluruh tamu undangan yang berada di luar ballroom ini. Acara akan segera kita lanjutkan kembali. Dan kepada Bapak Ibu untuk berkenan menempati kursi yang telah disediakan. Untuk sesi panel dialog akan segera kami lanjutkan kembali. Tapi untuk susunan pematerinya berubah kemarin. Kan awal itu kemarin Pak Kadis dulu. Tapi ini berubah Ki, jadi Sudah confirm nih sama sudah. Pelindo dulu, BNI, baru Pak Kadis. Pak Kadis? Oh, Pak Kadis. Iya, Mandiri tetap terakhir. Karena Pak Kadisnya dia minta yang ketiga. Oh, Pak Kadis ketiga titik. Iya, oke pulpen? Ada. Oh, udah langsung. Undang semua Ki, cuma nanti kan pasti kita panggil lagi untuk pemateri awal siapa dulu. Tidak Ika. Langsung moderator yang sesuaikan ya kalau kayak gitu. Sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh tamu undangan yang masih berada di luar ruangan ballroom ini. Kami mohon untuk segera memasuki ruangan. Acara akan segera kita mulai dan kepada seluruh Bapak Ibu sekalian untuk dapat berkenan
menempati kembali kursi yang telah disediakan. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu tamu undangan, kiranya berkenan untuk kembali menempati kursi yang telah disediakan. Acara akan kami lanjutkan untuk sesi panel dialog. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi panel dialog akhir tahun 2023, tentunya dengan tema Potensi dan Peningkatan Ekspor Sulawesi Selatan menuju Pasar Global. Dan untuk itu dengan hormat kami mengundang kepada pemateri. Yang pertama, Regional Division Head Komersial PT Pelindo, Bapak Adi Novi Wahyudi, disilakan. Kami mengundang juga Manajer Business Advisory Ekspora BNI Wilayah 7, Bapak Muhammad Syafri Jabir. Kami mengundang juga dari Rumah Ekspor Mandiri, Bank Mandiri Region 10, Sulawesi dan Maluku, Ibu Dwi Retno Nurotulwe. Baik, dengan hormat juga kami mengundang Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Haji Ahmadi Akil SEMM, disilakan. Dan untuk sesi panel dialog kita tentunya akan dipandu oleh moderator Bapak Arif R. Pabetingi, disilakan. Dan tentunya untuk sesi panel dialog pada siang hari ini, kembali saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh pemateri dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Haji Ahmadi Akil SEMM, Regional Division Head Komersial PT Pelindo, Bapak Adi Novi Wahyudi, Manajer Business Advisory Ekspora BNI Wilayah 7, Bapak Muhammad Syafri Jabir, dan Rumah Ekspor Mandiri Bank Mandiri Regional 10, Sulawesi dan Maluku, Ibu Dwi Retno Nurotul W, yang hadir pada pagi hari ini. Disilakan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih MC Ibu Noni, luar biasa hari ini. Para hadirin dan undangan yang sekalian yang saya hormati, hari ini kita lanjut di sesi kedua yaitu dialog akhir tahun untuk bisa mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana potensi ekspor Sulawesi Selatan menuju pasar global. Hadirin para undangan yang saya hormati, izin saya selaku moderator pada hari ini akan memberikan sedikit perhatian bagi para undangan sekalian. Mohon maaf, bisa ngambil tempat masing-masing karena dialog ini adalah dialog akhir tahun dari Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia. Tentunya keempat pemateri nanti ini kita bisa mendapatkan masukan yang terkait bagaimana cara mengembangkan ekspor serta potensinya yang ada di Sulawesi Selatan. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh MC. Untuk pasar ekspor dari tahun ke tahun kita melihat bagaimana perkembangan dunia ekspor Sulawesi Selatan yang tentunya sangat tumbuh. Di tahun 2023 kemarin, setelah kita COVID 2 tahun, dari 2020 sampai 2022, masuk di awal tahun 2023, ternyata perdagangan secara domestik maupun internasional langsung mengalami pertumbuhan. Walaupun di awal tahun kita masih sedikit mengalami pelambatan, tetapi ada perubahan selama 2 tahun kita ada dalam situasi pandemi Corona-19. Insya Allah dari keempat pemateri ini sebentar kita akan mendapatkan
portfolio terkait dengan bagaimana ekspor Sulawesi Selatan selama ini. Baik, mengingat waktu sekarang jam 10.57. Tapi sebelum saya memulai, biasanya kalau acara dialog itu bolehlah sedikit saya berpantun. Boleh ya? Nanti dibalas dengan cakep ya. Jalan-jalan ke Kota Makassar. Cakep, Banyak kuliner yang mengasihkan. cakep. Melihat tamu para undangan, saya bersemangat menjadi MC. Baik. Tadi di kepala saya 5 menit muncul tadi itu inspirasi yang saya sampaikan tadi. Tiba-tiba 5 menit. Kenapa? Karena tadi pergerakannya Pak Kadis cepat. Saya mohon izin Pak Kadis, karena kita minta duluan terpaksa saya kasih Ki untuk bawa materi pertama. Untuk itu saya persilakan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Ahmadi Akil untuk membawakan materi yang pertama. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya yang kami hormati Pak Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia beserta sekretaris atau beserta rombongan yang sempat hadir di Makassar pada pagi hari ini. Yang kami hormati tentunya Pak Ketua DPD Provinsi Sulawesi Selatan dan Selbar Pak Arif ini saudara saya dan teman saya. Dan sekaligus beliau ini jadi moderator luar biasa ini acara siang hari ini. Serta teman-teman para penyaji dari BNI, dari Pelindo, Ibu dari Mandiri. Ya, jadi memang Mandiri dengan Pelindo bersama dengan BNI itu selalu sama dengan Perindak Pak, tidak boleh tidak. Serta teman-teman yang hadir pada siang hari ini, ada Pak Kadis Perikanan tadi, ada Pak Kadis UMKM, ada Kadis Pertanian dan Peternakan, walaupun pada acara siang hari ini tinggal diwakilkan, mungkin ada acara penting. Untuk itu mohon maaf ini Pak Moderator, saya sebenarnya juga nanti ini 30 menit ke depan saya juga presentasi di hadapan Pak Gubernur terkait dengan APBD 2024 terkait dengan program prioritas. Saya tadi sudah setengah jalan Pak, tapi Pak Gubernur masih proses menuju ke kantor Gubernur, jadi Pak Kepala BKD menyampaikan ke kami kalau sekarang acaranya dimulai di Kelaro, dilanjut aja 30 menit baru menuju kantor Gubernur. Jadi mohon maaf Pak, mungkin nanti saya lebih ke depan. Jadi materi yang dipercayakan oleh kami, oleh saudara kami ini diminta untuk bagaimana menyampaikan potensi produk ekspor Sulawesi Selatan. Itu mungkin sehingga saya mencoba akan menyampaikan dengan kondisi saat ini seperti apa ekspor Sulawesi Selatan sekarang dan ke depan. Dan seperti apa kontribusi ekspor kita di akhir tahun 2023 dan kira-kira ke depan seperti apa. Mungkin dilanjut. Iya, waduh. Ini harus lihat tape ini, sudah apa namanya? Izin tabe. Izin Pak Kadis sebelum lanjut, saya kasih waktu 15 menit atau 20 menit? Karena kita buru-buru, 15 menit? 15. Oke, 15 menit. Iya. Jadi ekonomi Sulawesi Selatan untuk pertumbuhan triwulan ketiga ini jelas sekali kita bisa lihat Bapak dan Ibu sekalian bahwa untuk kuartal to kuartal itu dia memberi kontribusi 1,60%, year to year-nya itu 4,94% dan kuartalnya itu 5,05%. Sedangkan kontribusi produk domestik brutonya atau PDRB-nya dia memberi kontribusi 5.296,0 triliun.
Itu untuk periode triwulan ketiga. Selanjutnya kita bisa lihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan ketiga 2023 ini kita bisa lihat kuartal to kuartalnya masih tetap berada pada 1,60%, ya, year to year-nya 4,94%, kuartalnya 5,05%. Jadi produk domestik brutonya itu PDB-nya berlaku yaitu 5.296,0 triliun. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat bahwa pertumbuhan PDB menurut lapangan usahanya kita bisa lihat ini, ya, jelas sekali. Untuk pertumbuhan PDR menurut pengeluaran juga kita bisa lihat ini hasil, ya. Oke, selanjutnya untuk inflasi yang memberi kontribusi inflasi di Sulawesi Selatan itu adalah beras sebesar 0,201, sedangkan cabai ini yang lagi tren sekarang ini cabai untuk Sulawesi Selatan dan bahkan Indonesia yang memberi kontribusi besar itu adalah 0,97%. Sebenarnya berdasarkan data yang ada ini kelihatan tidak terlalu signifikan terhadap kontribusi inflasinya, namun di lapangan atau di pasar-pasar itu terjadi kenaikan secara signifikan harga cabai. Per hari ini harga cabai sudah ada yang mencapai 90.000 per kilo, padahal normanya itu ada 15.000 sampai 20.000. Sebentar juga kami akan melakukan rapat dengan instansi terkait di kantor gubernur, solusi terkait dengan kenaikan harga cabai yang saat ini sangat tinggi di pasar-pasar tradisional yang ada di Makassar maupun di kabupaten lain. Padahal secara komoditi atau produk itu sebenarnya di setiap kabupaten itu melimpah kita punya hasil cabai. Namun kenyataannya di pasar-pasar tradisional masih sangat tinggi. Ini sebenarnya banyak disebabkan karena permintaan pasar dari luar Sulawesi Selatan itu sangat tinggi, utamanya di daerah DKI Jakarta. Kemudian yang memberi kontribusi inflasi itu di Sulawesi Selatan juga kacang panjang yaitu 0,31%. Untuk ikan bandeng juga 0,25%, angkutan udara 0,23%. Yang tidak nampak di sini adalah transport antar daerah, yaitu bahan solar yang saat ini sangat tinggi, dan itu banyak menyampaikan bahwa itu juga salah satu penyebab inflasi di Sulawesi Selatan, dan sebentar juga kami akan rapatkan di kantor gubernur. Kemudian kita bisa lihat bahwa inflasi Oktober 2023 masih tetap sama, hampir sama, masih tetap yang memberi kontribusi besar adalah beras, cabai, kacang panjang, dan ikan bandeng. Namun untuk Sulawesi Selatan berdasarkan secara nasional kita sebenarnya masih terkendali, Pak, masih terkendali, namun kita masih tetap waspada terkait dengan inflasi ke depan. Namun untuk per Oktober 2023 ini kita masih terkendali. Kemudian selanjutnya potensi komoditas Sulawesi Selatan untuk ekspor kita bisa lihat bahwa Sulawesi Selatan luas wilayahnya itu 45.764,53 km dengan jumlah penduduk 8,77 juta, ya hampir 9 juta jumlah penduduk Sulawesi Selatan, terdiri dari 311 pulau dan 24 daerah tingkat 2 di Sulawesi Selatan. Ini 24 kabupaten kota yang memang punya potensi masing-masing terhadap potensi komoditas ekspor Sulawesi Selatan. Nanti juga kami akan jelaskan potensi ekspor paling besar di Sulawesi Selatan apa-apa saja itu. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat pengembangan produk ekspor Sulawesi Selatan. Kita bisa lihat
bahwa untuk komoditi hasil pertanian, yaitu hasil pertanian dan perkebunan adalah talas, porang, ya, walaupun informasi yang kita dapatkan di masyarakat bahwa harga porang itu tidak stabil, akan turun naik, namun di dalam data kami ini produk porang itu masih menjadi hal yang luar biasa untuk komoditi ekspor kita. Kemudian kacang mente juga, ya, walaupun kacang mente ini belum termasuk komoditi yang dibudidayakan oleh pemerintah, namun animo masyarakat masih tetap untuk melakukan penanaman kacang mente sehingga dia masih termasuk komoditi yang memberi kontribusi ekspor untuk Sulawesi Selatan. Kemudian buah naga, ini juga untuk komoditi perkebunan, dan terong Belanda, ya. Kemudian untuk ke depan pengembangan produk ekspor Sulawesi Selatan, untuk ke depan pisang Cavendish yang saat ini Pak Gubernur lagi seriusnya mengembangkan pisang Cavendish dan akan dilakukan secara kebijakan di pembudidayaan mulai dari hulu ke hilir. Iya. Target untuk pisang Cavendish dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Gubernur menginginkan Sulawesi Selatan menjadi penghasil pisang Cavendish terbesar dunia, bukan hanya Indonesia, Pak. Jadi target pemerintah provinsi ke depan itu berharap bahwa 500.000 hektare yang harus tertanam semua pisang Cavendish dari 2 juta lahan tidur di Sulawesi Selatan. Jadi Pak Gubernur menjadikan program prioritasnya di masa jabatan beliau untuk Cavendish ini bukan berarti menggeser komoditi-komoditi unggulan yang lain. Jadi beliau berharap bahwa ke depan itu pisang Cavendish itu ditanam di lahan yang tidak produktif, yang selama ini tidur. 2 juta berdasarkan data BPS melalui Dinas Pertanian, bahwa lahan tidur Sulawesi Selatan itu seluas 2 juta hektare yang selama ini sama sekali tidak memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Sehingga masyarakat tak perlu khawatir tentang kebijakan pembudidayaan pisang itu, karena tidak akan menggeser dari komoditi-komoditi unggulan sebelumnya seperti yang kami sampaikan tadi itu, kacang mente, dan seterusnya. Kemudian pengembangan pisang Cavendish ini bukan hanya dilaksanakan di hulunya, tetapi dia hulu hilir dan ekosistemnya jelas. Ekosistemnya jelas melibatkan semua unsur pemerintah, unsur stakeholder lainnya, perbankan, OJK, dan saya kira Bank Mandiri dan Bank BNI sudah pernah kita lakukan pertemuan akan mensupport dari sisi pendanaan. Karena ketika pengembangan suatu produk unggulan itu kita berharap dari APBD Sulawesi Selatan itu tidak akan pernah selesai, Pak. Karena APBD Sulawesi Selatan itu sangat terbatas, sehingga memang diperlukan supporting dari luar, baik dari perbankan, mungkin dari investor kalau ada yang berminat. Ini harapan pemerintah sebenarnya. Kemudian pengembangan ke depan ala markisa, karena memang markisa ini adalah salah satu komoditi unggulan Sulawesi Selatan secara karakteristik, sehingga di dalam RPIK-nya kabupaten kota maupun provinsi itu menjadikan suatu produk unggulan ini karena punya nilai karakteristik, sehingga ke depan kita juga berharap bahwa markisa itu menjadi komoditi unggulan Sulawesi Selatan yang mungkin hampir di semua provinsi, hanya mungkin Sumatera Utara yang punya produk markisa. Salah satu kemarin ya dari buyer Arab Saudi itu sangat tertarik dengan produk markisa ini, dan dia sudah mencobanya, dan harapan kita ke depan bahwa buyer dari luar itu akan menginginkan produk markisa ini. Kemudian jagung juga sebenarnya dari saat ini kita sebenarnya sudah surplus jagung, Pak. Kita termasuk menghidupi beberapa provinsi terhadap surplus jagung, sehingga ke depan kita masih tetap pertahankan juga itu.
Kemudian kelapa dan beras premium. Beras kita tetap pertahankan menjadi komoditi unggulan Sulawesi Selatan untuk ekspor, namun mungkin kita ke depan lebih kepada pengembangan turunan dari kelapa itu sendiri. Tadi diskusi lepas di luar kami bersama Pak Ketua Umum bersama dengan teman-teman dari gabungan ekspor sir ini melihat bahwa produk turunan kelapa itu yang belum tersentuh secara optimal, turunan dari kelapa itu. Insya Allah ke depan kita akan lakukan semua itu berdasarkan kemampuan daerah. Ya, apalagi kalau ada perbankan mau membiayai para pelaku usaha, alhamdulillah nanti mungkin kita bisa sharing dengan para perbankan yang hadir. Kemudian pengembangan salak, ini juga salah satu komoditi yang ke depan kita akan kembangkan, karena menurut kami saat ini menurut informasi dari Pak Gubernur kemarin, salah satu perusahaan importir buah-buahan itu hampir semua buah-buahan yang ada di Sulawesi Selatan itu diimpor, Pak. Hampir, bisa dibayangkan. Jadi hampir semua buah-buahan yang kita makan setiap hari, baik yang ada di Alfamart maupun di pasar modern lainnya, itu adalah semua impor dari Cina. Padahal sebenarnya kita punya potensi besar terkait dengan itu. Sehingga itu memang mungkin harus dipikirkan teman-teman yang bisa bersinergi dengan pemerintah, bahwa ke depan kita akan pertahankan komoditi unggulan khususnya pada buah-buahan. Salah satu ya itu tadi pisang ya, pisang. Jadi ke depan juga pisang itu dikembangkan bukan hanya pisang kapendis, tapi pisang kepo pun kita akan kembangkan ke depan, karena itu juga punya pasar, Pak, utamanya di Malaysia. Iya. Jadi target Pak Gubernur itu memang pisang kapendis menjadi utama, tetapi pisang-pisang lainnya juga akan ikut, Pak. Termasuk pisang tanduk yang punya karakteristik sendiri itu yang ada di Sulawesi Selatan, yang tidak ada di negara lain. Itu harapan Pak Gubernur. Sehingga ya ke depan memang perlu ada kerjasama, karena untuk membesarkan semua ini kalau berharap dari APBD, Pak, tidak akan ada kemajuan Sulawesi Selatan. Makanya target Pak Gubernur sekarang ini bagaimana ke depan kita bisa berkolaborasi dengan perbankan, OJK. Bahkan kemarin beliau itu kalau memang perbankan tidak mau bekerja sama dengan pemerintah, beliau mau pakai pasar modal. Tapi saya rasa kita sudah berkomitmen bersama terkait dengan itu. Kemudian produk UMKM, jadi target kita ke depan selama ini produk-produk yang dikeluarkan oleh pelaku UMKM itu, kalaupun ada dia ekspor, itu sifatnya tidak termanajemen dengan bagus. Iya, mungkin hanya pembelian secara perorangan, tetapi terorganisir tidak. Sehingga target kita ke depan bagaimana pelaku UMKM itu, produk-produk UMKM itu akan diekspor secara besar, Pak. Sehingga kami dari pemerintah provinsi, khususnya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tahun 2024 kami anggaran oleh Pak Gubernur agak besar untuk mensupport para pelaku UMKM agar produknya bisa mencapai pasar ekspor. Nah, kelemahan kita bagi pelaku UMKM selama ini, pertama dari sisi kualitas, dari sisi persaingan harga, dari sisi kuantitas, dan dari sisi kontinuitasnya. Ini yang sangat sulit bagi pelaku UMKM. Pertama memang mungkin keterbatasan modal. Nah, itu harapan kita untuk perbankan agar kiranya bisa memberi sedikit ruang bagi pelaku UMKM, membedakan dengan pelaku usaha besar ketika ada pemberian bantuan dalam bentuk dangkur. Ini mungkin bisa dicontohi contoh seperti ini pisang. Jadi pisang itu pemberian kurnya dikendalikan oleh ditangani oleh eksportirnya, sehingga pembayaran bunganya dibayar oleh eksportir per bulan, nanti hasilnya dibayarkan pada 7 bulan kemudian baru dibayar oleh pelaku-pelaku pisang itu. Kita berharap juga mungkin ada off taker yang nanti bisa membiayai para pelaku UMKM kita, karena kelemahannya selama ini
Dia di situ Pak. Ya masih bisa sedikit ya. Kalau Pak Kadis saya kasih waktu Pak. Saya Ya, tidak mau oke. takut saya Jadi- diikat nanti. Ya. Saya kasih waktu lagi Pak. Jadi harapan kami ini kan adalah pembantu gubernur yang memang bergerak di bidang industri yang lebih fokus kepada pengembangan industri kecil menengah Pak. Nah, industri besar menurut kami itu kami tidak perlu bantu, dia jalan sendiri itu. Sehingga 2-3 tahun terakhir ini kami lebih fokus untuk memberi bantuan peralatan dan pendampingan pada pelaku UMKM. Ya. Metode kerja kami di 2 tahun terakhir dan ke depan itu memang kami tidak lagi mencetak wirausaha baru lebih banyak, tetapi bagaimana wirausaha baru wirausaha yang sudah ada itu dijadikan UMKM yang tangguh, sehingga kami lebih ke pendampingan bukan pelatihan. Pendampingannya hampir waktunya 5 hari sampai 7 hari supaya dia lebih bersaing secara kualitas produk, kemudian kuantitas produknya dan manajemen usahanya. Itu mungkin yang ke depan kita akan bangun agar kiranya UMKM yang sudah ada itu bisa lebih tangguh. Terbukti kemarin 25 UMKM yang kita hadirkan di kantor gubernur dan semua itu direspon positif oleh buyer-buyer kita dari Arab Saudi. Itu luar biasa kemarin dan dia akui itu bahwa selama beliau berkeliling Indonesia di semua provinsi ini sudah yang terbaik produk yang dia tampilkan. Karena memang Tepuk yang tangan sudah dulu kolaborasi. buat UKM yang ada di Sulawesi Selatan. Kami dan hampir yang hadir pada hari ini UMKM yang hadir di sana. Ya. Jadi saya minta Pak Ketua ke depan jangan ini terus, kita bangun lagi UMKM yang kira-kira yang kualitasnya belum bagus kita angkat menjadi sesuatu yang bermutu. Karena yang kemarin itu sebenarnya sudah sangat diakui Pak. Kalau saya itu tinggal disupport, tidak perlu lagi dia pendampingan karena dia sudah secara kualitas produk, mutu produk dan jumlah produk dia sudah mampu penuhi kalau kita ada buyer-buyer dari luar. Sekarang kita berkomitmen ke depan akan menambah dari 20 itu menjadi 50. Nah, ini kita mungkin konsepnya nanti kita akan sepakati bersama seperti apa. Kita akurasi ini UMKM yang kira-kira bisa kita dampingi selama 1 tahun sehingga dia bisa sama-sama dengan teman-teman yang kemarin. Saya kira itu mungkin karena banyak yang lain juga. Siap. Yang lainnya nanti akan dipaparkan juga oleh teman-teman dan saya pikir pemateri hari ini pasti dia berkisar situ juga nanti dia akan jelaskan Pak Ketua. Saya kira itu mungkin. Mohon maaf ketika ada yang kurang. Sebelum Bapak minta izin saya sedikit bertanya. Ya, siap. Ya. Dari awal Bapak sampaikan Pak Kadis saya sedikit menyoroti terkait dengan ternyata ekonomi Sulawesi Selatan itu menyumbang ke negara 3,25% Pak. Ini sesuatu angka yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi perdagangan Sulawesi Selatan. Nah, yang ingin saya tanyakan kira-kira ke depan Pak 2024 bagaimana plan dari Pemprov yang karena tadi Bapak sampaikan akan mencetak UKM yang tangguh. Mungkin Bapak bisa paparkan sedikit sebelum Bapak minta izin. Ya. Pertama, jadi Sulawesi Selatan berdasarkan data itu memberi kontribusi 3,6% ya. Namun sebenarnya kita masih berada di urutan ke-9 dari semua provinsi yang ada. Tetapi jangan ragu dengan itu, tetap kita optimis bahwa ke depan paling tidak kita menjadi masuk di 5 besar Pak. Itu target kami. Sehingga untuk memenuhi semua itu ke depan kami bukan hanya komoditi yang kami perkuat. Kalau untuk Sulawesi Selatan Pak, tidak ada bikala kalau seluruh Indonesia provinsi. Sekarang kami ke depan bagaimana membuat UMKM itu menjadi tangguh. Sehingga dia juga bisa memberi kontribusi besar terhadap PDRB kita. Karena saat ini 3,6% itu kontribusinya masih dari komoditi Pak sebenarnya. Kalau dari UMKM kita yang bersifat produk ya, produk masih sangat kecil. Yang dari kalau bicara produk itu masih dari industri besar Pak. Hampir belum ada kontribusinya UMKM kita. Sehingga metode kami ke depan itu pemerintah provinsi lebih fokus penganggarannya untuk kepada pendampingan UMKM tadi. Ya, jadi UMKM yang kami pandang punya peluang untuk menjadi besar itu nanti kami akan seleksi dan itu kami akan dampingi Pak. Apakah UMKM pangan, apakah kerajinan dan logam. Tahun 2024 kami mendapat alokasi anggaran 38 M untuk pembangunan
UPTD logam kami yang nantinya untuk wilayah timur belum ada itu pengocoran logam pengocoran Pak. Ini pertama di Indonesia Timur. Kita berharap bahwa itu nanti juga akan memberi kontribusi terhadap Sulawesi Selatan. Saya kira itu mungkin. Wah, luar biasa apa yang disampaikan statement dari Pak Kadis ya. Ada yang menarik, tapi saya tidak mau lanjut karena Pak Kadis sudah mau minta izin. Padahal banyak poin yang saya mau tanyakan terkait dengan kalimat-kalimat terakhir ini yang saya lihat bisa menjadi pertanyaan. Tapi insya Allah nanti kita diskusi lain tempat Pak Kadis. Terima kasih atas waktunya. Mungkin Pak Kadis sudah bisa tinggalkan tempat karena ditunggu ruangan di sebelah oleh leadership meeting di sebelah. Saya seluruh undangan dan para narasumber mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya bisa menjadi salah satu pemateri pada hari ini. Terima kasih Pak. Ya, makasih banyak Pak Ketua. Jadi saya mohon maaf sekali karena waktu yang bersamaan kami juga melakukan pemaparan program prioritas Pak Gubernur langsung di hadapan Pak Gubernur terkait dengan tadi pengembangan UMKM ke depan, termasuk pengembangan pisang ke depan dari hulu ke hilir. Jadi ada anggaran yang diberikan kepada kami di 2024 bagaimana mensupport program budidaya pisang itu di hilirnya. Jadi nanti akan ada supporting penganggaran, itu akan kami sampaikan ke Pak Gubernur seperti apa program-program yang kami tawarkan ke Pak Gubernur terkait dengan komoditi unggulan di 2024. Terkait dengan waktu, saya pikir waktu untuk berdiskusi bukan hanya di ruangan ini. Saya itu siap setiap saat dan HP saya itu 24 jam. Walaupun Pak Arif menelpon di jam 1 malam saya angkat Pak. Jadi jangan khawatir kalau mau tukar pikiran terkait dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, karena itu menjadi tanggung jawab kami. Berdosalah kami ketika tugas dan tanggung jawab kami itu tidak kami buka untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Intinya adalah mari kita bersendagurau, mari kita berkolaborasi, mari bersinergi bagaimana ekonomi Sulawesi Selatan bisa masuk 5 besar di tahun 2024. Wah, luar biasa. Mantap. Ya, untuk itu mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi 38 M Pak. Jangan sampai sebentar para UKM telepon saya. Benar itu 38 M itu Pak Ketua. Kira-kira gimana Pak? Nanti diskusi di tempat lain? Ya, oke, siap. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu Pak Kadis. Iya, sekali lagi kami mohon izin kepada Pak Kadis berkenan untuk menerima penyerahan sertifikat yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Laudi Mandong. Disilakan Pak. Baik, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Haji Ahmadi Akil SEMM, atas perkenan waktunya yang telah hadir pada siang hari ini. Baik, kami kembalikan kepada moderator untuk dapat melanjutkan sesi dialog kita pada siang hari ini. Disilakan. Siap, makasih MC. Begitulah kalau government, ya government itu waktunya terbatas. Beda kalau orang swasta, 1 kali 24 jam. Tadi saya sudah tahan, cuma bilang Pak Ketua saya tidak enak, Pak Gubernur yang telepon saya ini harus bawa materi. Jadi waktu government itu terbatas, ya makanya saya bilang untuk kondisi sekarang, mari pihak swasta mengembangkan diri, ya. Karena kalau tadi Pak Kadis tidak mungkin dia bisa luangkan waktunya sebanyak ini untuk bisa duduk bersama kita. Baik, untuk pemateri kedua, nah sekarang tadi sudah disampaikan untuk pemateri kedua dari Pelindo ya, Bapak Adi Novi Wahyudi. Beliau adalah Regional Division Head Commercial Region Head PT Pelindo 4. Izin Pak, saya baru kenal Bapak ini. Ya, padahal saya hampir 20 tahun Pak berkecimpung di pelabuhan.
Tapi izin saya baru dapat nomornya Bapak. Kalau bukan Noni yang sampaikan, saya nggak tahu Bapak. Oh ternyata ada Pak Adi ya yang sekarang menjadi second head untuk dari regional headnya Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak atas waktunya bisa menjadi bagian hari ini membawa materi. Sungguh luar biasa hari ini para hadirin. Kebetulan kami ada ketum DPP dan para pelaku usaha ekspor yang ada di Makassar dan Sulawesi Selatan dan Barat. Baik, kalau tadi Pak Kadis saya tidak bisa menjustik dia untuk waktunya. Kalau sekarang Bapak saya tekan, mohon izin sangat Pak, saya kasih waktu paling lama 15 menit. Karena kita around waktu sampai di pukul 12.30 Pak, kita sudah close. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan sama Pak Adi Novi Wahyudi. Makasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Ketua Umum GPIE Pak Heri Sutanto, Pak Haji Heri, Ketua DPD Sulselba yang baru terbentuk Pak. Makasih dan selamat atas pengukuhannya. Bapak-bapak, para hadirin sekalian yang saya hormati. Sebelumnya saya memohon maaf dari Ibu Region Head Pak, karena beliau juga pada hari ini agenda yang sama di sebelah dengan Pak Tendel. Jadi saya mewakili beliau. Baik, saya mungkin akan cerita story juga Pak. Jadi kami sebenarnya dari Ridho 4 itu sudah mendukung kaitan ekspor ini sejak tahun 2015 Pak. Dengan menggandeng partner kita mungkin ada di sini dari STC. Ya, jadi memang dulu kami kaitan ekspor. Jadi sebelum kami merger, sebagai informasi juga Pak, Pelindo sekarang ini sudah menjadi satu Pak. 1 Oktober 2020 kemarin kami sudah menjadi satu, artinya tidak ada lagi Pelindo 1, 2, 3, 4 berubah menjadi regional. Artinya sekarang tidak ada batas, tidak ada kompetitor antar pelabuhan. Yang menjadi kompetitor adalah luar sekarang, bukan lagi antar pelabuhan. Dan memang untuk spesialisasi pekerjaan, Pelindo saat ini membentuk 4 subholding sebenarnya yang mempunyai khusus dalam bidang, salah satu adalah SPTP, itu subholding kami yang memang khusus untuk peti kemas. Terus ada lagi yang SPGM, itu khusus masalah marine dan segala macam, serta ada logistik dan lainnya. Artinya pembentukan itu dengan tujuan sebenarnya untuk menekan biaya yang muncul. Parsial memang sangat besar biayanya. Bisa slide-nya. Ada slide-nya? Baik, next. Jadi kami sudah merger. Jadi visi kami sekarang ini membawahi 110 pelabuhan, Pak. Jadi 1, 2, 3, 4 pelabuhan dengan 4 regional dan 4 subholding. Jadi sekarang memang lagi penggalakan adalah bagaimana meningkat kinerja, mengkreat pelabuhan supaya bisa berkompetisi. Karena isu-isunya utamanya kita di timur ini kan terjadi imbalance kargo, kinerja rendah segala macam. Sekarang memang sedang lagi penguatan di pelabuhannya. Nah sekarang salah satunya adalah pelabuhan kita sekarang yang insya Allah awal tahun depan itu akan diresmikan, Pelabuhan Makassar Newport. Ya, jadi Makassar Newport itu adalah salah satu bentuk dukungan dari pelabuhan untuk menjadikan Sulawesi sebagai pusat ekspor ke kawasan timur, Pak. Jadi kita di timur ini mendapat 4 hub, yaitu adalah di Makassar sendiri, Bitung, Ambon, dan Sorong. Nah, jadi Makassar ini kami create, kami bangun pelabuhan yang modern, dan Makassar juga ini kami saat ini lagi menggalakkan memasarkan pelabuhan Makassar itu kepada investor, Pak, utamanya kepada perusahaan-perusahaan yang memang membawa kontainer. Jadi salah satunya ada namanya INA yang lagi kami garap. Kalau nggak salah tahun lalu ya Pak Wali juga pernah membawa juga Makassar keluar untuk dipasarkan juga. Jadi dalam seleksi untuk visi Makassar. Nah Makassar Newport sendiri ini memang saat ini dilengkapi kapasitas alat yang modern Pak. Super Pos Panamak dengan kapasitas itu saat ini akan 2 juta TEUs. Nah salah satunya adalah untuk mendukung, artinya dari sisi port kami udah siap untuk menerima kapal-kapal besar yang masuk. Kedalamannya sendiri itu minus 16 LWS, ya artinya
Sedangkan pelabuhan kita yang existing yang sekarang ini hanya 9 sampai 12. Nah, itu dengan tujuan terus juga untuk connectivity antar pelabuhan kita sudah membangun koneksi dengan tol. Jadi tol ini insya Allah tahun ini juga selesai Pak, kemarin sudah diuji coba dan itu akan diresmikan di awal tahun untuk pengoperasikan Makassar Newport dalam upaya mendukung konektivitas tadi. Nah, jadi di kita ini 4 pelabuhan memang mendukung konektivitas. Nah, permasalahan sebenarnya yang muncul, saya nggak perlu cerita masalah kargo karena tadi sudah Pak Kadis. Secara traffic untuk Sulawesi Selatan sendiri, Sulawesi utamanya, ekspor kita itu hanya mengcover 5% Pak dari total throughput peti kemas yang ada. Nah, kenapa itu rendah? Nah, ini sebagai success story kami lah dengan Ibu Dewi lah, SCTC lah Pak. Jadi kami itu menggarap sejak tahun 2015. Saat itu masih Pak Gubernur yang lama, Pak Pul, dan sama Pak Kadis juga, Pak Kadis yang lama, memang sangat erat hubungan saat itu untuk menggalakkan ekspor. Kami sebagai penyedia port malah kami mencari Pak, keliling. Saya saat itu keliling sampai ke Papua, sampai ke Dobo Ketual untuk mencari di mana kargo-kargo ekspor yang ada yang bisa ditarik. Nah, apa kelemahan yang muncul dalam kondisi kita? Tidak ada feeder-feeder kita yang bisa mengkonsolidasi kargo di hub kita, di Makassar utamanya. Artinya pelabuhan kita sudah modern tapi komoditi tidak ada. Nah, akhirnya saat itu gagasan dari dirut kami sama Menterian juga untuk menjadikan Timur sebagai untuk komoditi ekspor utamanya ini. Nah, yang berhasil memang dari Sulawesi Selatan. Jadi dalam 7 tahun itu terus terang kami dari port memberikan stimulus sebenarnya Pak. Bukan kepada eksportir tapi pada shipping. Bagaimana shipping ini bisa hidup, bisa kompetitif harganya untuk bisa berkelanjutan di Sulawesi. Nah, itu sudah selama 7 tahun dan ini kami berikan terus. Berikan terus. Memang secara dampak yang dilakukan yang terjadi ini terjadi penurunan cost lebih kurang hampir $200 per kontainer. Karena sebelumnya komoditi ekspor yang ada di Sulawesi ini melalui via barat, Jakarta, Surabaya. Nah, ini bagaimana dilakukan melalui STTC. Awalnya memang STTC ini masih direct ekspor Pak, karena masih mengambil komoditi yang ada, tapi sekarang sudah direct call dengan komoditi yang ada. Dan kalau nggak salah kemarin kami juga sudah menandatangani perjanjian STTC mengembangkan pasarnya untuk masuk ke Bitung dan Tarakan juga. Nah, terus artinya dari sisi port kami sudah melakukan hal seperti itu dan dari pengamatan yang kami amati, yang kami lihat bahwa kenapa ekspor kita itu sulit kita mendatangkan kapal-kapal besar untuk menuju dari Sulawesi. Pernah dulu di Bitung Pak, Maersk Lion 1 kali masuk habisnya hilang. Karena tadi Pak, kargo kita tidak terkonsolidasi. Kargo kita itu terpecah-pecah. Jadi sedikit-sedikit, jadi terus terang perjuangan STTC ini sangat berat Pak. Kami sempat di challenge, kalau nggak salah 6 bulan nggak ada kargo mereka akan meninggalkan Sulawesi. Saat itu, jadi kami digerakkan menjadi change agent untuk mencari kargo. Saya sendiri saat terus terang pelakunya sama grup STTC, saya keliling Pak. Dari Sulawesi, Kalimantan sampai Papua. Untuk mencari kargo-kargo bagaimana Sulawesi itu dijadikan sebagai hub. Dengan memberikan stimulus-stimulus yang ada. Alhamdulillah sudah 7 tahun lebih kami berjuang STTC, mereka sudah mulai maju. Nah, ke depan ini rencana yang mau masuk juga kakal dari One High Pak. One High, kami sudah membuat ikatan juga kerjasama sama One High, tapi kemungkinan mereka akan ambil nikel. Saat ini mungkin belum melaksanakan deadline-nya. Waktunya masih Pak. Sudah mepet Pak, ya. Sisa 1 menit ya. Baik, jadi itulah mungkin success story. Nanti bisa Bapak tanya bahwa secara port kami Pelindo mensupport, pelabuhan kami sudah sangat modern, sudah dilengkapi alat-alat secara kedalaman, secara alur, dan kami sudah memasarkan pelabuhan kami ini ke luar negeri untuk menggandeng pengusaha untuk masuk bagaimana mengembangkan Sulawesi Selatan. Dan kedepannya Pelabuhan Makassar ini secara ultimate itu ada kawasan industri yang akan mensupport di belakangnya. Terus akan juga kedepannya jaringan kereta api yang akan melalui Pelabuhan Makassar Newport Pak. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan.
Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu buat pemateri yang kedua, Bapak Adi Novi. Ya, tadi sempat disinggung terkait bagaimana pelabuhan Makassar yang terus berkembang. Sekarang ada namanya Makassar Newport, tetapi belum maksimal. Kemudian ada pengembangan 4 pelabuhan, ya. Ada Makassar, Bitung, Ambon, dan Sorong. Tentunya ini untuk middle domestik, ya. Saya nggak mau bertanya, Pak. Nanti Flor yang bertanya sebentar. Padahal catatan saya banyak yang saya mau tanyakan, ya. Baik, kita pindah ke pemateri ketiga. Mohon izin Bu Retno, nanti di belakang ya. Ya, biasanya kalau ini kan perempuan nih, ya di belakang yang paling cantik tadi ya. Gak apa-apa, di belakang aja ya. Saya persilakan untuk pemateri ketiga. Pemateri ketiga kita adalah Bapak Muhammad Safri Jabir. Beliau adalah manajer bisnis advisory Expora BNI wilayah 7 Makassar. Nah, berbicara tentang Pak Jabiri, Pak Safir ini, beliau boleh dikata setiap saat saya sering diskusi terkait bagaimana ekspor Sulawesi Selatan bertambah, berkembang dan bertumbuh, walaupun di satu sisi banyak pelaku UKM yang sedikit tanda kutip masih kekurangan finansial. Nah, 2 orang ini Bank BNI terus Bank Mandiri. Untuk itu saya serahkan untuk Bank BNI dulu. Bagaimana mengeksploitasi kemampuan bank dalam menghandle para pelaku UKM terkait dengan potensi ekspor Sulawesi Selatan menuju pasar global. Silakan Pak. Terima kasih Pak Arif, Pak Bentengi selaku ketua, tentunya ketua yang baru dilantik dan dikukuhkan tadi sebagai ketua DPD GPI Sulselbar ya. Dan kami hormati tentunya Pak Haji Beni Sutrisno dan Pak Sekjen Pak Toto Dirgantoro yang sudah hadir di hari ini dalam hal pelantikan dan pengukuhan. Bapak Ibu segenap stakeholder dari pemerintahan dan para pelaku UMKM pengusaha yang tentunya selalu siaga, pasang mata, pasang telinga, pasang kuda-kuda. Aplaus dulu para UMKM kita ini. Kenapa saya bilang begitu Pak? Teman-teman kita ini di UMKM di Makassar ini sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Kadis di Sperindak tadi, tangguh. Tinggal kita tunggu mereka berprestasi. Nah itu tugas kami di BNI seperti itu. Bagaimana menciptakan UMKM ini Pak setelah 2 tahun terakhir pemulihan ekonomi nasional. Kita masih terpuruk di COVID waktu itu dan sekarang sudah mulai bertahap perbaikan. Maka BNI seperti yang disampaikan tadi Pak Haji Beni selaku Ketua DPD GPI bahwa BNI itu diberikan mandat Pak. Mandat sebagai bank pemerintah untuk go global. Seperti apa kami bertransformasi? 2 tahun terakhir kami melakukan beberapa terobosan-terobosan yang tentunya ke arah shifting digital banking dan perluasan jaringan. Jadi perluasan jaringan kami pun baik di dalam maupun luar negeri itu kami lakukan. Untuk sekilas di pembukaan kami intronya saya coba minta rekan panitia untuk memutarkan video seperti apa BNI Expora terkhusus untuk dalam pemenuhan atau target daripada mandat yang diberikan ini. Salah satunya untuk dalam pembinaan UMKM. Tolong diputarkan Pak. Konsultasi bisnis untuk meningkatkan kapabilitas para pelaku usaha.
Digital, solusi terintegrasi berbasis digital yang dapat diakses melalui digital platform Expora oleh pelaku UMKM di Indonesia dan diaspora di mancanegara. Go Global memberikan akses informasi dan peluang pasar yang lebih luas, business matching melalui kantor cabang luar negeri BNI, dan pameran produk hingga skala internasional. Dengan Go Produktif, Go Digital, dan Go Global, Expora hadir sebagai orkestrator ekosistem UMKM ekspor. Untuk para pelaku usaha mengelola bisnis hingga melakukan ekspansi pasar ke mancanegara. Expora siap mendampingi pelaku usaha kecil dan menengah dalam memajukan perekonomian Indonesia. Kunjungi Expora untuk memperluas pasar usaha Anda hingga ke mancanegara. Bersama Expora, ekspor jadi mudah. Aplaus dulu dong Pak Ibu. Aplaus dulu buat BNI Expora. Ya, dengan tagline ekspor lebih mudah, maka tentunya beberapa terobosan-terobosan dan prestasi yang sudah kami bukukan, kami laporkan Pak Beni, bahwa untuk kami pun di wilayah 7 Makassar itu sudah mencapai target sejak Oktober Pak, dalam hal penyaluran kredit untuk orientasi ekspor. Dan tentunya kami di Expora tidak bekerja sendiri, kami ada timnya Pak. Di BNI Ekspor untuk hub wilayah 7 ada Pak Randy yang saat ini hadir. Aplaus dulu buat Pak Randy sebagai senior manager kami untuk pengelolaan cash management and trade finance di kantor wilayah 7. Yang mungkin setiap kali Bapak telepon dan menghubungi itu siap mengopeni untuk transaksi cash management BNI Direct Admin yang tentunya real time online 24 jam. Dan tentunya dukungan cabang juga ada Ibu Felicia dan tim dari BNI Sombopu. Jadi Bapak Ibu yang saat ini langsung ingin bergabung dengan BNI Expora, silakan bisa mengkontak kami dengan tim. Tentunya sebelum itu kita present dulu seperti apa sih Expora itu, biar lebih dekat dan tersosialisasi secara masif kepada Bapak Ibu semua. Jadi Expora, seperti kita ketahui ini adalah akronim Pak. Next, bahwa dia akronim daripada ekspor dan diaspora. Kami sebagai penghubung, bridgingnya di situ, di mana juga kami melakukan pembinaan baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri dalam bentuk eksportirnya, UMKM kita harapkan bisa segera untuk pelepasan ekspor, untuk eksportir sebagai eksportir, dan di diaspora juga kita lakukan pembinaan Pak terkait dengan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri yang tentunya mempunyai minat dan bidang usaha yang tentunya akan kita support secara full, karena sama-sama kita ketahui bahwa diaspora kita di luar negeri itu sudah ada 7 juta orang di 65 negara di 5 benua. Dan BNI ada di 7 negara yang selalu akan bersedia mensupport bersama bank koresponden kita di 5 benua, ada 942 bank koresponden. Jadi tidak ada alasan bahwa kita tidak bisa ekspor ke mancanegara seperti itu. Karena selain dukungan 7 kantor cabang luar negeri yang ada di Hong Kong, di Seoul, Korea Selatan, ada di Singapura, di New York, di Tokyo, di London, dan terakhir di Amsterdam. Ekspor itu tentunya kita bisa lakukan secara masif Pak. Di mana Expora ini adalah merupakan salah satu one stop solution bagi pelaku ekspor. Bagaimana produknya kita lakukan pendampingan, edukasi, sehingga bisa ke arah yang go produktif, go digital, dan go global seperti video yang tadi diputarkan. Go produktifnya seperti apa? Next mungkin di slide-nya. Karena seperti ini skema daripada solusi pemberdayaan UMKM kami. Ada 3 fase yang kami sebutkan. Di go produktif bagaimana UMKM itu kita coba lakukan pembinaan baik dari sisi sertifikasinya seperti apa, perizinannya, kapasitas produksi dan produknya itu sendiri untuk bisa berdaya saing. Tentunya kita kurasi bersama-sama dengan stakeholder terkait, baik dari Disperinda, koperasi maupun dari pihak Bea Cukai dan instansi terkait lainnya. Dan juga kita lakukan dalam hal ini pendampingan, pemberian edukasi Pak. Dalam hal ini dari sisi pelatihan, baik secara yang sifatnya daring maupun luring.
Setiap minggu itu kita share di grup kami, kita ada grup untuk pembinaan UMKM, baik itu nasabah existing maupun belum sebagai nasabah existing Pak. Jadi seperti itu Ibu, kita edukasi dan untuk dukungan produktifnya ini kita juga memberikan dukungan permodalan. Baik yang sudah sifatnya eligible maupun yang tidak eligible. Jadi yang tidak eligible kita pendekatannya melalui CSR, pemberian bantuan peralatan ya Pak ya, dan sarana kerja itu secara klaster. Kenapa harus secara klaster? Karena memang untuk mereka bisa gunakan bersama-sama kelompoknya Pak. Baik itu yang sifatnya tadi pangan maupun handicraft atau kerajinan seperti itu. Kita juga sudah bekerja sama dengan Dekranasda dalam hari ini. Kemudian untuk yang sudah eligible secara bankable, itu tentunya kita memberikan penyaluran KUR maupun BNI kredit yang komersial sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas usahanya tentunya. Dan tentunya Bapak Ibu peserta maupun pengurus dari GPI ini sudah ada yang beberapa memang sudah jadi nasabah kami Pak. Dari segmen baik itu KUR maupun dari segmen yang sifatnya small. Karena secara portofolio di BNI bahwa untuk selama 2 tahun terakhir ini portofolio untuk Ekspora, jadi fasilitas yang memang berorientasi produk ekspor itu sudah 33,3 triliun Pak se-Indonesia. Dan di Oktober ini sudah mencapai target 111% dari target yang ditetapkan direksi. Nah, kemudian untuk khusus di wilayah kerja kami, di wilayah 7, Ekspora wilayah 7 itu sudah mencapai prestasi 127% Pak di Oktober kemarin. Dengan perolehan angka penyaluran kredit dari segmen smallnya, kemudian dari segmen kredit program detailnya, kemudian dengan commercial bankingnya itu 717 miliar Pak, 127%. Prestasi yang kita bisa bukukan. Akhirnya kita harapkan memang di tahap digitalisasi UMKM ini kita perkenalkan dengan pola marketing yang terintegrasi Pak. Ada orkestra tadi terkait dengan ekosistem Ekspora. Jadi bukan kita kerja sendiri, kita melibatkan Bea Cukai, Disperindak, stakeholder, apalagi GPI, seperti itu. Next kita mengharapkan bahwa memang UMKM yang sudah kita bina ini selain tangguh juga bisa berprestasi, begitu Pak. Berprestasi dalam hal ini produknya laku di pasar mancanegara dan bisa tembus ke pasar mancanegara dengan berbagai event yang sudah kita lakukan. Mulai dari tahap mereka menyusun e-katalognya Pak, kita sudah sementara proses penyusunan e-katalog untuk trade show yang tentunya yang bergensi di luar negeri 2024. Ada e-katalognya, kemudian juga kita lakukan business matching di 7 kantor cabang kami yang di luar negeri bekerja sama dengan ATC Perdagangan dan tentunya ITPC yang ada di negara setempat. Seperti itu kontribusi kami buat para pelaku UMKM. Dan memang tantangan kita di Sulawesi Selatan khususnya ini saat ini adalah produk itu masih perlu ditingkatkan dari sisi kualitas dan kapasitasnya termasuk manajemen daripada UMKM-nya Pak. Karena terkadang ya seperti itu. CEO modelnya dia melakukan chief everything officer ya, jadi dia melakukan segalanya. Jadi harus memang secara manajemen organisasi itu kita lakukan pendampingan, edukasi, akhirnya mereka bisa menembus pasar mancanegara dari sisi produknya yang berkualitas. Tentunya kita akan kurasi bersama-sama dengan para stakeholder. Seperti itu gambaran kami Pak Adip. Barangkali ada pertanyaan. Saya belum tutup tapi sudah minta izin duluan, berarti waktunya pas. Terima kasih Pak Safril ya, luar biasa Pak bagaimana BNI dalam berinteraksi dengan para pelaku UKM yang hari ini kalau saya lihat memang sangat menginginkan BNI itu bisa lebih terlibat lebih jauh lagi ya. Tadi Bapak sudah paparkan dengan adanya Go Product dan lain-lain ya. Kemudian Bapak punya jaringan 7 negara di luar negeri. Ini semua menjadi link yang akan bisa membuat para pelaku usaha UKM itu untuk mendapatkan layanan minimal finansial. Oh ya, saya mau ditambah? Sedikit, Pak. 30 menit sesuai dengan pertanyaan Pak Ketua GPI DPP Pusat Pak ya. Bagaimana bank itu harus bisa lebih kreatif dalam pembiayaan ekspor. Kami di BNI Pak ada namanya fasilitas fast track, fasilitas transaksi untuk ekspor. Jadi saat ini semua termasuk LC tadi yang disampaikan itu bisa menjadi agunan kredit. Jadi nilainya maksimal 80% Pak. Ya seperti itu di BNI.
Selain tentunya kolateral yang bersifat aset maupun cash kolateral dari DPK atau tabungan daripada eksportir itu sendiri. Dan jika ada yang berminat, baik yang sifatnya direct eksportir maupun indirect eksportir, itu rate-nya 8% saat ini Pak. Mau baru mau tambahan, jadi kayak Bu Mince, tiba kemarin ke Cina ya, sekalian pulang kampung ke Cina, terus dapat buyer baru, terus Bu Mince ada mau rencana penambahan atau karena adanya PO dari sana, silakan, ayo kita ajukan Bu untuk pakai skim pembiayaan Ekspora dengan rate 8%. Wush, 8%. Dan untuk perusahaan forwarding Pak, sementara dikaji juga. Oh, nggak sama Pak? Forwardingnya. Oh, forwardingnya. Terkait dengan para eksportir, sementara dikaji di kantor pusat seperti apa, apakah bisa masuk juga untuk yang 8%? 8%. Seperti itu Pak Arief, saya Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Sapri, luar biasa. Kalau 8%, ini Ibu Retno udah bingung ini. Saya berapa ya kalau Bank Mandiri ya? Soalnya ini sama-sama bank ini. Otomatis ini punya kompetisi masing-masing ini. Siap ya? Sama atau di bawah 8%? Kalau gitu silakan lanjut aja Mbak Retno untuk mengingat waktu, saya kasih kesempatannya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Mandiri! Atau semangat ekspor gitu ya. Ini kayaknya karena dari tadi sudah agak duduk, saya izin buat games gitu boleh ya? Boleh. Hadirin sekalian, saya punya satu pertanyaan. Nanti silahkan yang bisa menjawab dengan benar akan dapat hadiah dari Pak Arief. Gak apa-apa, nanti saldonya kirim ke saya ya. Oh, boleh. Ya. Pertanyaannya kita mencoba think out of the box. Oke? Nanti silahkan dari panitia boleh tolong dibantu siapa yang raise hand paling cepat. Nanti yang memutuskan dari panitia. Belum. Belum. Nanti saya lihat. Nanti Pak Arief yang menentukan ya. Oke, pertanyaannya adalah ada 10 pejuang ekspor. Kemudian 1 meninggal. Sisa berapa? Pak Arief yang tentukan, silahkan. Mas Agung duluan. Berapa? 1009. Anda benar. 1009. Kira-kira ibu-ibu dan bapak bisa tahu kenapa jawabannya adalah 1009? Ada yang bisa menjelaskan? Iya, mati 1 tumbuh 1000. Ini kayak pantun ini. Pak Arief nggak kebayang. Coba cari yang lain dulu Mbak Retno. Gimana? Cari yang lain dulu. Ada nggak pertanyaan lagi 1? Soalnya masih ada 1, 2. Masih ada 2. Harus 1. Nanti kalau harus 2 1. jadinya nggak seru. Oh gitu. Pak, nanti habis saya waktu kasih saya, pertanyaan Pak ya, jadi yang di tengah Pak. presentasi. Harus 1, 2, 3 supaya aman katanya. Itu Pak Ipo bilang. Nanti lanjut di rumah ekspor ya Pak ya. Tadi untuk brainstorming aja biar kita agak cooling down, pembicara 1, 2, 3 udah sangat hebat semuanya menceritakan mengenai bagaimana ekspor di Sulawesi Selatan. Nah kemudian saya izin masuk dari sudut pandang Bank Mandiri dan juga sebagai pengamat amatir mungkin ya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Karena yang hadir di sini itu sebenarnya menurut saya tuh sudah lebih dari kuat, sudah lebih dari cukup untuk menjadi pelaku ekspor. Ibu-ibu dan bapak-bapak sudah ada di gabungan pengusaha ekspor Indonesia. Perusahaan, bukan pengusaha ya, perusahaan. Perusahaan, gabungan perusahaan, udah ganti ya Pak? Oh ganti barusan. Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia. Nah sedangkan kalau dari kami, perbankan itu kan melihatnya lebih ke supporting dan sebenarnya kami bukan pelaku. Jadi yang lebih tahu, yang lebih paham, yang lebih berkompeten itu sebenarnya ibu-ibu dan bapak-bapak. Kami ini hanya fasilitator gitu ya. Tepuk tangan dulu untuk para hadirin. Nah, apa yang kami pelajari boleh dibantu untuk menampilkan slide-nya. Berbeda dengan tadi saudara kami di Ekspora. Kalau Ekspora kan dia top down. Artinya tidak hanya ada di Makassar gitu ya. Desainnya secara nasional. Nah, sedangkan untuk kami di Rumah Ekspor Mandiri ini, hadirin sekalian, ini khusus ada di region 10 saja. Jadi memang created by Makassar. Karena kami melihat ya matahari kan terbit dari timur gitu ya. Jadi kami ingin memberikan sesuatu yang berbeda, ini tidak ada di tempat lain tapi
dalam memberikan solusi ataupun support kita tidak membatasi hanya untuk Region 10. Region 10 kalau di Bank Mandiri ini coveragenya adalah Sulawesi, semua pulau yang ada di Sulawesi, kemudian Maluku, Maluku Utara dan juga Papua. Itu coverage dari Rumah Ekspor Mandiri. Kenapa kami mendesain secara bottom up? Karena kami melihat walaupun sesama perusahaan ataupun pengusaha ekspor, sama-sama produknya aja, itu bisa jadi kebutuhannya berbeda-beda. Ya, unik gitu. Sama-sama eksportir rumput laut misalnya, atau katakanlah sama-sama eksportir kopi gitu. Bisa jadi produknya beda. Secara grade, secara tujuan market, dan juga secara kebutuhan internal yang saat ini dihadapi oleh pengusaha tersebut. Karena itulah ada pendekatan tailor-made yang kami siapkan di sini, pendekatan yang sifatnya personal, pendekatan asistensi yang memang kami sesuaikan dengan kebutuhan dari nasabah. Nah, di halaman selanjutnya, sebenarnya desain awal ini adalah hasil kami belajar kepada para pelaku ekspor dan juga instansi terkait dari Pelindo, dari Bea Cukai, dari Gapura, dari Angkasa Pura, kemudian juga dari Pak Arief tentunya, kemudian dari pengusaha-pengusaha yang lain. Kami melihat kalau kita coba kategorikan sebenarnya eksportir itu secara garis besar bisa masuk di 3 kategori yang selama ini kami temui. Yang pertama kami golongkannya itu newbie. Newbie ini yang semangatnya tinggi gitu ya, dia mau masuk ke segmen ekspor tapi belum. Apakah misalnya masih perlu meningkatkan knowledge-nya, belum ketemu buyer-nya gitu ya, dan juga harus kenal lebih dalam mengenai international trade. Kenapa? Karena kalau misalnya jual belinya itu antara saya misalnya gitu ya dengan Pak Beni yang lokasinya di Indonesia, dari Makassar saya masih bisa nih cari misalnya Pak Beni pembeli saya yang ada di Jakarta, katakanlah udah janji mau beli terus belum dibayar. Masih bisa nih saya bawa badik ke Jakarta cari gitu ya. Tapi kalau begitu kita masuk ke international trade, saya yakin hadirin di sini juga melihat resikonya itu lebih besar. Nah, yang newbie tadi memang masih masuk kategori yang semangatnya sudah ada, produknya juga sebenarnya sudah oke, tapi memang perlu bagaimana caranya mereka mendapatkan informasi yang tepat, Pak Arief. Jadi kadang misalnya terkait dengan Incoterm gitu ya. Incoterm kan paling sering dipakai misalnya ada FOB gitu. Kemudian kalau dulu namanya NF, nah sekarang kan udah berganti menjadi CFR, Cost and Freight. Nah hal-hal seperti itu, knowledge dasar seperti itu global. Jadi dia udah mulai ekspor nih, sudah punya market gitu ya, sudah katakanlah nilai ekspornya itu setiap bulan sudah rutin bisa melakukan ekspor. Nah di sini kebutuhannya memang kami lihat itu lebih ke ekspansi dan juga ke pembiayaan. Nah menarik memang kalau pembiayaan gitu ya, saya nggak berani bersaing rate, nanti sama lah, intinya apa yang BNI bisa kasih kita fight juga segitu, kalau bisa lebih rendah gitu ya, nanti kita bisa negokan di belakang gitu. Artinya gini, Ibu dan Bapak sekalian, pada saat kita berbicara mengenai pembiayaan terkait dengan ekspor, sebenarnya ada banyak alternatif yang bisa kita coba lakukan pendekatan gitu. Apakah misalnya dengan memanfaatkan LC Red Clause gitu ya, kita minta dulu gitu untuk bisa ada uang muka di depan ataupun dengan skema yang lain. Atau kita manfaatkan misalnya solusi local currency settlement. Ini ada salah satu nasabah kami yang dia itu transaksinya dengan 4 negara ya hadirin sekalian. Kalau misalnya nanti bertransaksi dengan 4 negara ini, Jepang, Cina, Thailand, dan Malaysia, itu ibu-ibu dan bapak langsung bisa menggunakan local currency settlement. Jadi dari rupiah itu langsung bisa ke Thailand baht. Kemudian dari Malaysian ringgit langsung bisa diubah menjadi rupiah. Dari Japanese yen diubah langsung ke IDR, ke rupiah juga bisa. Gitu. Ataupun dari Cina yuan itu ditransaksikan langsung ke rupiah bisa. Ada banyak alternatif untuk membuat kita lebih efektif di proses transaksi. Dan ini dilakukan juga oleh nasabah kami, dia memanfaatkan LCS, jadi dengan buyer yang ada di Cina itu udah langsung pakai IDR. Artinya apakah selalu harus seperti itu Bu Eno? Tidak harus.
Artinya ada pilihan. Kalau misalnya mau cross currency 2 kali, mau tetap pakai USD misalnya gitu ya, tetap pakai USD ya silahkan. Siapa tahu, wah saya pemikirannya nanti USD-nya bisa naik Mbak Eno, jadi saya dapat selisih rate, boleh gitu ya. Terus kalau misalnya wah kayaknya US lagi agak nggak stabil gitu ya, saya lebih butuh nilai yang exact gitu. Oke, bisa coba dengan local currency settlement. Artinya ibu-ibu dan bapak-bapak silahkan nanti bisa berdiskusi dengan kami, kira-kira alternatifnya mana nih? Apakah saya mau pakai USD misalnya gitu ya, atau saya mau pakai local currency settlement. Nah kemudian yang di golongan ini juga, ini yang kemarin agak menarik, terima kasih Pak Arief semangatnya ngingetin gitu ya ke pemerintah, yaitu dampak yang PP 36 2023 gitu. Nah itu saya yakin berasa juga nih untuk yang di kelompok ini gitu ya, karena kalau misalnya ekspornya terkait dengan SDA, kemudian nilainya itu di PEB ataupun PPE-nya itu minimal 250.000 USD, maka punya kewajiban harus masuk di Reksus dan mengendap 30% minimal 3 bulan. Nah itu lumayan, kemarin banyak sekali yang diskusi dengan kami bahwa 30% itu ngaruh banget Mbak Eno di operasional kami gitu. Nah kami juga punya solusi khusus untuk yang PP 36 2023 tadi, apakah dengan skema kredit talangan, jadi 30%-nya itu kami hold gitu ya, tapi sebenarnya itu kita bantu hold aja, nanti kalau ada kebutuhan untuk operasional ya jaminannya adalah dari holding 30% tadi. Atau misalnya, saya pengen keep di deposito dulu Bu Eno, boleh, nanti depositonya dijadikan jaminan juga bisa. Atau nanti kita main di swap. Nah, kalau misalnya yang hadirin di sini udah biasa dengan treasury, kita bisa juga manfaatkan swap point ataupun forward untuk mengantisipasi ataupun memanfaatkan celah tadi gitu ya. Dengan kita harus menyimpan 30%, kalau bisa gimana nih caranya untuk tidak mempengaruhi ke perputaran modal dan kebutuhan usaha. Nah, rumah ekspor mainnya memang di 2 tadi, Pak Arief dan hadirin sekalian, di yang newbie. Jadi kalau yang di newbie itu kita lebih ke bagaimana mengencourage mereka, gimana sih nemuin buyer gitu ya, dan terima kasih banget kepada semua stakeholder yang telah membantu rumah ekspor. Ini baru rilis di 2021 dan salah satu kegiatan bulanan yang kita lakukan secara rutin ada cerita ekspor. Kami mengundang ada dari ASEI, dari BI, dari OJK, dari Bea Cukai, dari BKIPM, dari FTA, kemudian dari Export House untuk sharing gitu ke member yang ada di rumah ekspor. Kemudian kami juga ada WA Group. Nah di WA Group ini justru kadang menariknya terjadi business matching Pak Arief. Misalnya ada yang punya barang ini gitu ya, saya punya stok nih gitu ya, ada cengkeh sekian gitu, oh ternyata ada butuh di tempat lain. Dan secara member walaupun secara lokus, secara lokasi kami adanya di Makassar, tapi alhamdulillah member kami sudah 300 lebih dan itu tersebar secara nasional. Dan kemarin juga kita adakan upaya untuk bisa membuka market dengan Shanghai. Semoga tahun depan ini bisa lebih intens lagi. Terus terang masih banyak harus belajar Pak Arief untuk rumah ekspor sendiri. Bagaimana kami bisa lebih mensupport teman-teman semuanya. Kalau bisa nanti bisa juga ada desain khusus gitu ya. Kita bisa bantu teman-teman untuk sama-sama kita maju dan tumbuh bersama. Karena kami yakin ekspor itu bukan sekedar bisnis dan eksistensi, tapi harga diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Retno dari Bank Mandiri ya. Saya panjang lebar saya dengar, yang saya masuk di pikiran saya tadi ternyata poinnya sama ya, 8% ya. Iya kan? Nah, 8%. Ya, sama 8%. Itu aja untuk memperkuatnya aja. Nah, terus ada LCS ya, local currency settle. Terus ada untuk pembayaran di luar itu bisa kalau misalnya ekspor bisa langsung lewat Thailand, di Singapura, Cina dan Kuala Lumpur langsung pindah ya, move untuk langsung pembayarannya bisa langsung dipakai ya. Iya, jadi skema local currency settlement itu mata uangnya rupiah langsung bisa ditukar ke mata uang tujuan di Jepang, kemudian Thailand, kemudian Cina dan Malaysia. Jadi kalau misalnya counterparty dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian dari 4 negara tadi bisa dibandingkan. Apakah saya mau pakai USD, pasti kan ada plus minus nih kalau pakai USD. Atau langsung misalnya dari Malaysia bayarnya ke Indonesia pakai langsung aja IDR, itu bisa. Baik, makasih
Jadi paparan dua bank ini tadi sama-sama bank ya. Ternyata isinya beda. Berarti disitulah kelebihan masing-masing bank ya. Bagaimana caranya bisa menarik para pelaku UKM untuk bisa menjadi nasabahnya. Baik, waktu sekarang 12:06. Tadi janji saya kita close di jam 12.30. Berarti ada waktu hampir 20 menit, 25 lah. Kita anggap 25 menit. Saya coba memberikan, siapa tahu ada audiens nih, floor untuk mau bertanya dari ketiga pemateri yang telah menyampaikan materinya. Saya coba dari kanan satu, tengah satu, oh tengah ini ada 2 meja nih. Terus di satu, oh 3 ya, 3 aja ya. 1, 2, 3, 4, malah 5 ini saya lihat jurusan meja ini. Oke, sebelah kanan. 1. Oke, Ibu silakan nama, dari mana, dan mungkin ada produknya bisa disebut. Silakan Bu. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asriani dari PT Coconut International Indonesia. Selama ini Pak, produk yang kami ekspor itu produk kelapa dan turunannya. Yang ingin saya tanyakan ke Bapak yang dari Pelindo, kami Pak selama ini masih belum bisa ekspor langsung dari Makassar ke negara tujuan. Jadi selama ini kami hanya bisa pakai kontainer lokal dulu dari Makassar ke Surabaya, kemudian restaffing di Surabaya, dari Surabaya bisa ke negara tujuan. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, kok pelabuhan kita di Makassar belum bisa ekspor langsung Pak? Paling enggak usah direct, tapi kita enggak restaffing lagi Pak di Surabaya, Semarang atau di Jakarta. Ya, seperti yang kita ketahui, Sulawesi Selatan ini kan salah satu daerah penghasil kelapa terbaik di dunia. Tapi ironisnya Pak, produk kelapa dan turunannya tidak bisa kita ekspor langsung dari Makassar. Sekarang Pak di Jawa itu pabrik briket, ada ratusan pabrik briket yang ada di Jawa, hampir 90% itu pemiliknya orang asing Pak, hanya mengatasnamakan orang Indonesia. Itu bisa kita tarik ke Makassar sebenarnya, tapi dengan catatan harus ada kontainer Pak yang bisa muat. Kadang kita mau ekspor barangnya Pak, kita terkendala lagi di kontainernya. Kontainer lokal kita harus lokalkan dulu ke Surabaya, terus restaffing dengan biaya yang tidak sedikit Pak. Jadi kita juga tidak terdaftar sebagai eksportir, karena kan bukan kita yang ekspor Pak, jadi Surabaya yang ekspor. PEB-nya juga masuk Surabaya Pak. Mohon bantuannya, siapa tahu dengan disampaikan ke Bapak jadi ada solusi, kemudian bulan depan sudah bisa ekspor langsung dari Makassar. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Asriani ya dengan pertanyaannya Pak, ditujukan kepada Pelindo, tapi saya simpan dulu Pak. Ya, kita simpan. Nanti 1, 2, 3 ya. Mungkin dari Ibu Asriani ya, dari Coconut Sulawesi. Yang tengah ada lagi? Tengah sini nih. Enggak ada. Ibu Fida, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya dengan Fida, company saya kebetulan Fida Force Indonesia Alam. Saya juga sebenarnya ingin bertanya ke pihak Pelindo, karena kita tahu bahwa sekarang ada new port yang mungkin sudah canggih ya di Makassar. Tetapi untuk mother vessel tertentu agak sulit bagi kami para eksportir untuk mendapatkan harga yang kompetitif seperti di Surabaya atau di Jakarta. Nah, kira-kira dari pihak Pelindo
apa nih Pak jalan yang bisa diberikan kepada kami supaya kami juga bisa mudah untuk ekspor, karena kebetulan sekarang ini saya main ekspornya ke West Africa. Nah itu selisih harga antara Surabaya Port ataupun Jakarta itu sangat jauh berbeda Pak. Ya sebenarnya kendalanya karena mother vesselnya nggak ada di Makassar. Padahal kan harusnya mother vessel apalagi kalau sudah ada new port sudah bisa didatangkan di sini Pak. Itu aja mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Fida. Satu lagi sebelum nanti di kiri dulu Pak, terlalu berat ke kanan. Kiri. Mohon maaf ini. Di kiri, kalau nggak ada nanti saya lempar sama Pak Rusmadi. Sebelah kiri ada? Pak Ketua? Oh, kiri? Nggak ada? Oke, kalau begitu saya lempar sama Pak Rusmadi. Ini kayaknya yang bikin pertanyaan sebelah kanan ini semua nih. Terima kasih. Rezeki tidak lari kemana Pak? Oh gitu Pak, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Pak Rusmadi. Perkenalkan saya dari CV General Engineer, komoditi kakao dan kopi, coklat dan turunannya. Yang ingin saya sampaikan tadi dari pemaparan pemateri dari kedua bank, masing-masing ada skemanya untuk supporting ekspor. Apakah itu dari Ekspora atau rumah ekspor. Nah ini terkesan bahwa program-program yang kita lakukan sekarang ini terkesan saling tumpang tindih. Nah kita ketahui sekarang di Makassar itu akan diadakan namanya Export Center Makassar. Nah yang ingin saya tanyakan, apakah di skema itu nanti bisa diformulasi supaya mensupport ke Export Center ini yang betul-betul dari pemerintah. Nah itu. Nah terus yang tadi yang disampaikan Ibu Ani itu permasalahan klasik yang dari tahun kapan sampai sekarang belum bisa di ini. Dan betul itu Pak, di Sulawesi Selatan itu banyak UMKM yang mau ekspor, cuman kuantitinya tidak terpenuhi. Nah ketika kita pilih LCL, lama sekali staffingnya, lama sekali prosesnya, bahkan bisa sampai 2 bulanan penuh di kontainer di Surabaya. Nah itu yang jadi kendala terbesar sehingga kita sulit bersaing untuk menjual ke luar negeri. Kami dapat bayar di luar negeri, kuantitinya cuma 1 ton. Nah kita harus pakai LCL dong, kirim ke Surabaya dulu, di Surabaya menunggu lagi antrian. Nah itu yang jadi PR berat. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Baik Pak Rusmadi, dari ketiga penanya saya bisa simpulkan semuanya terkait dengan vessel dan kontainer ya. Ibu Asriani mengeluh tentang kenapa tidak ada kontainer langsung keluar dari Makassar langsung ke luar negeri, kenapa transit di Surabaya. Terus Ibu Fida terkait dengan vessel, bahwa dengan vessel itu transit nggak ada langsung, membuat harga logistik itu bisa mahal, apalagi ekspor Ibu Fida ini ke Afrika Utara ya, North Utara ya, North Afrika, oh Barat, oke. Terus Pak Rusmadi sepertinya nggak jauh beda ya terkait dengan kontainer juga dan vessel. Baik, ketiga pertanyaan ini semuanya nggak ada yang berhubungan dengan finansial. Padahal kalau saya finansial dulu yang jadi masalah, baru nyari vessel, nyari kontainer. Tapi nggak apa-apa, mungkin nanti kita bisa bahas tersendiri. Makanya 2 orang di atas ini senyum-senyum, kok nggak ada yang ke finansial ya? Padahal saya ditawarkan 8% tadi. Tapi nggak apa-apa, untuk itu saya persilakan ke Pak Adi. Ini Pak, borong semua nih Pak. Ya soalnya ini semua nanya gimana ada Makassar bisa ada vessel. Semestinya saya bisa jawab, tapi untuk sementara ini saya jadi netral dulu. Saya bisa jawab. Baik, Pak. Tapi saya nggak mau Pak, itu saya serahkan sama Pak Adi. Silakan Pak. Baik Pak Arif, terima kasih. Terima kasih Bu Asriani, Bu Fida. Ya.
Sebenarnya kaitan dengan kapal yang ada di Makassar ini sudah case lama sebenarnya Bu. Makanya Makassar dulu terkenal dengan imbalance cargo, artinya tidak ada muatan balik. Rata-rata barang yang dikirim kita itu barang-barang project Pak. Nah nanti mungkin bisa inilah. Jadi kaitan dengan peran Pelindo untuk mendatangkan kapal, kami udah lama Bu. Udah lama memancing, jadi Pelindo itu kaitan itu memberikan stimulus juga sebenarnya, tapi bukan kepada eksportir ya, kepada kapal Pak. Jadi untuk pelayanan kapal yang kami beri stimulus, untuk pelayanan bongkar muat kami kasih istilahnya diskon lah Pak, rangsangan. Artinya secara hitung-hitungan bisnis bagi kami nggak ada. Cuman dulu tujuan adalah bagaimana status PIB-nya itu tercatat di Sulawesi, sehingga pajak ekspor itu dilakukan Sulawesi. Dan sudah kami lakukan Pak, sudah kami lakukan. Mungkin tadi kaitan dengan kebutuhan kontainer, mungkin kami bisa bantu. Tapi sebenarnya kami bukan penyedia Pak sebenarnya. Bukan penyedia, nanti ada pengusaha, mungkin nanti bisa. Nah di kita ini cuma ada satu, STC itu hanya melayani Asia saja sebenarnya. Sebentar saya panggil dia menjawab. Ya nanti ya, Ibu Dewi bisa menjelaskan. Artinya bisa nggak ini, kami udah sampaikan, bisa nggak ini lanjut kemana. Nah kaitan dengan cost, apa yang dilakukan oleh kami ke STC itu terjadi reduce hampir $200 per kontainer Pak. Karena tadi dari Surabaya dibongkar oleh staffing semua. Nah kami pernah lakukan dari Papua itu, kami sudah menggunakan kontainer yang memang khusus ekspor. Kita pesan ke Porte, memang ada garansi ya Pak ya. Nanti sampai Makassar kita tunggu kapalnya. Jadi dia tidak mengalami repo ulang terhadap isinya. Sudah memang dilakukan. Seperti Ibu lakukan tadi, dia di Surabaya. Memang di Surabaya Pak isunya semua banyak kemudahan-kemudahan. Terutama juga dari pemerintah daerahnya, apa segala macam. Dan memang kapal semua sana tersedia. Di kita ini baru satu, ini rencana mau masuk dari Wanhai juga rencana, Wanhai. Terus yang lain mengangkat. Jadi kalau masalah kapal, kami bukan saat ini seperti kami bilang tadi, Makassar Newport itu sudah kami pasarkan Pak ke luar negeri bagaimana menggandeng. Nah yang tadi, saya bilang tadi yang di awal adalah di kita ini konsolidasi kargonya tidak memenuhi kuota yang ada. STC saja itu terseok-seok Pak, 6 bulan kami di garansi, kalau nggak bisa penuh kami akan pergi dari Sulawesi. Akhirnya bagaimana caranya kami bertindak sebagai pencari market juga saat itu. Keliling kami Pak, saya sampai ke Papua, datangi eksportir, bagaimana mengkonsolidasi kargo yang ada di Makassar. Kami berikan insentif, kami freekan penumpukannya, kami kasih ini semua. Nah alhamdulillah sudah 7 tahun STC terseok, sekarang sudah mengembangkan market untuk masuk ke Bitung dan Tarakan. Artinya kalau dari sisi kami bisa memberikan semacam kemudahan lah, semacam diskon, insentif, mungkin terhadap penumpukan. Dan kalau peti kemasnya, seperti saya bilang tadi Pak, harus nanya ke shipping, karena kami bukan penyedia peti kemas, tapi penyedia infrastruktur untuk bongkar muat. Ya, mungkin gitu kira Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Adi. Kalau disampaikan sepertinya nggak bisa seutuhnya untuk menjawab kedua pertanyaan audiens tadi ya. Sepertinya saya harus serahkan sama ahlinya. Tolong panitia bisa kasih mic sama Ibu Dwi ya. Mengingat ini adalah pertanyaan sepertinya langsung ke shipping lainnya ini. Kalau sebentar saya juga serahkan ke Pak Ipot sebagai Ketua Asosiasi Alfi agar bisa mendapatkan di mana jawaban sampai ada kendala-kendala yang selama ini terjadi. Silakan Mbak Dewi, saya wakili, saya nggak mau menjawab. Silakan Mbak Dewi aja yang menjawab. Oke, izin Pak semua. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Dwi, Kepala Cabang SITC Makassar. Perihal Bu Asriani ya, terkait pengirimannya yang tidak bisa dari Makassar out langsung dari Makassar kontainernya. Kebetulan kami satu-satunya di Makassar ya Pak Dinovi ya, yang direct call, kapal kami datang langsung ke Makassar, mungkin pernah kita kontak. Nah, kebetulan Bu Asriani ini tujuannya itu tidak ada yang kami cover. Karena kebetulan SITC itu hanya cover untuk Southeast Asia, Jepang, Taiwan, Rusia. Jadi mungkin kalau Bu Asriani itu kalau nggak salah ke Middle East ya Bu ya? Iya Middle East dan Eropa. Jadi kami belum bisa cover. Tapi pada dasarnya SITC itu
bisa mengangkut briket. Kalau briket kami bisa mengangkut, kan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu kami bisa mengangkut briket tapi dengan syarat-syarat tertentu. Kayak gitu, ada persyaratan dokumentasi yang memang harus dipenuhi oleh pihak pengirim barang. Seperti itu. Pada dasarnya bisa Pak Ketua, kalau SITC, tapi memang ada dokumen yang harus dilengkapi kaitan dengan DG Cargo ini. Karena briket ini masuk ke kelas DG. Seperti itu. Jadi harus ada penanganan khusus memang di kapal. Kayak gitu, itu saja mungkin jawaban dari saya. Mudah-mudahan Bu Asriani bisa memahami. Mungkin teman-teman yang lain shipping sudah saya pernah tanya, kenapa mereka tidak bisa muat dari Makassar langsung. Mereka itu di sini kan sebagai sub agent, Bu. Kayak gitu, bukan mereka agent langsung atau branch. Kayak gitu. Jadi mereka tidak bisa decide di Makassar. Yang decide itu harus di Jakarta dan Surabaya. Dan Surabaya dan Jakarta mereka punya office itu tidak confirm untuk muat di Makassar. Iya, yang ke Jepang, tapi dengan catatan tadi ya Bu ya, yang penting dokumennya itu harus dilengkapi. Kayak gitu, dan kami juga harus minta self-fitting testnya dan lain sebagainya. Itu, nanti bisa kontak saya aja, kayak gitu. Oke, Ibu, oke, Pak Ketua. Oke, terima kasih. Ini namanya juga Mbak Dwi, ya. Makasih Bu Dwi, jadi bukan masalah volume ya Bu ya. Bukan masalah volume, tetapi masalah ada regulasi dokumen. Jadi saya sangat berharap para pelaku UKM, pelaku usaha ekspor, ternyata briket bisa dimuat sama SITC. Ya, itu ingat. Hanya saja menjadi perhatian harus ada dokumen regulasi yang akan diminta oleh pelayaran ICTC. Jadi nanti bisa berhubungan langsung sama ICTC. Tadi lupa tadi dikasih kontaknya Bu, atau memang udah kenalan belum? Oh ada, oke nanti bisa kontak Ibu Fida sama Ibu Asriani. Saya tambahkan juga Pak Adi, di sini ada Ketua Alfi 2014, bagaimana saya Pak Ipo Ketua Alfi dan beberapa teman berjuang agar ada direct call keluar dari Makassar. Alhamdulillah. Salah satu perusahaan dari Cina, ICTC, langsung membuka branch di Makassar. Itu adalah akibat kakanda saya, Pak Ipo. Untuk lebih jauh lagi, mungkin Pak Ipo bisa tambahkan, silakan panitia kasih mic, biar kita mendengarkan sedikit sarasehan, bagaimana perjalanan pelabuhan di Makassar. Baik, makasih Pak Ketua GPI. Sulsel yang baru terpilih Pak Arif, juga Ketua Umum GPI, seluruh teman-teman yang hadir di sini. Jadi memang kalau lihat sejarah sampai direct call ini sampai jalan kalau tidak salah 5 Desember 2018 itu saya sama Pak Arif sama-sama di Alpi itu kita bikin deklarasi The Boss ya. Dan terima kasih banyak untuk Pelindo telah memberikan beberapa fasilitas diskon besar-besaran. Memang jujur Pak Ketum, salah satu yang terbesar biaya pelabuhan di Indonesia di Pelabuhan Makassar. Dikasih diskon 50% pun sama Pelindo. SITC masih nangis-nangis itu. Syukur karena disupport oleh asosiasi, kita beri aplaus kepada SITC masih bisa eksis sampai sekarang, ada direct call dari Makassar ke China ya. Mengasalah beban biaya memang mimpi kita semua mungkin teman-teman pelaku logistik juga mungkin dari Pelindo menginginkan Makassar ini menjadi hub Indonesia Timur. Sehingga telah dibangun pelabuhan yang cukup megah dan mungkin tahun ini akan ada exiting jalan dari tol langsung masuk ke itu untuk memperlancar arus distribusi. Tapi sekali lagi masalahnya Makassar ini sampai sekarang hampir seluruh pelayaran domestik home base-nya di Surabaya. Sehingga memang ada kendala di pola trayek. Walaupun selama ini Makassar, Surabaya, Indonesia Timur, Papua atau ke
Dulu jangankan ke luar negeri Pak, ke domestik ke timur aja itu double handling. Kita mau kirim ke Palu, mau kirim ke Gorontalo, mau kirim ke Ambon dan Papua, semua barang-barang hasil bumi atau hasil dari Makassar ini harus transit di Surabaya, bongkar dulu nunggu kapal. Tapi dekade 4-5 tahun terakhir ini perubahan pola trayek itu sudah cukup bagus, di mana Surabaya, Makassar, all Indonesia Timur. Sampai dulu kadang kita aneh, mau ke Kendari aja harus ke Surabaya dulu, baru ke Kendari. Nah, kendala ibu kita memang sekarang karena belum ada satupun pelayaran nasional. Ini memang PR untuk Pelindo juga lah. Belum ada pelayaran nasional kita yang bikin home base di Pelabuhan Makassar, sehingga barang pola trayek ini mempengaruhi terkumpulnya barang-barang di pelabuhan kita atau di Pelabuhan Makassar ini. Rata-rata Surabaya, Makassar, Ambon kembali ke Surabaya. Surabaya, Makassar, Papua kembali ke Surabaya. Ini adalah pola trayek yang memang sementara berjalan di tempat kita. Sehingga yang dirasakan ibu-ibu tadi, high cost logistiknya besar. Memang briket ini pernah jadi masalah Pak Rip ya. Berapa kali kita rapat dengan pihak Bea Cukai, ada pelayaran yang tidak mau memuat langsung pakai kontainernya untuk briket karena masuk masalah dangerous cargo. Sampai kita kadang berdebat sama dari Bea Cukai, dibantu juga dari perdagangan dan seluruh instansi. Kok di Surabaya bisa, briket bisa ekspor langsung keluar, sedangkan dari Makassar enggak bisa, kan begitu Bu Dwi ya. Tapi kita beri aplaus kepada SITC sudah memberi ruang untuk briket bisa langsung. Padahal tempurung ini sudah berbentuk, sudah diolah. Itu memang kendala kita untuk high cost logistik kita. Tapi apapun alasannya, saya rasa Pelindo akan terus berbenah. Kita juga dari teman-teman logistik dan teman-teman dari GPI bagaimana terus berbenah untuk bagaimana bisa efisiensi biaya logistik ini bisa keluar dan bersaing dan berdaya guna, walaupun di satu sisi kadang kita, karena kami dari perwarder ini adalah owner customer dari GPI, kami perwakilan mereka, kami yang feeder untuk biaya, dikumpulin biaya Pelindo, biaya pelayaran, biaya angkutan, bla bla bla, kami nagih kepada GPI. Walaupun memang kadang kita susah untuk mengukur biaya itu, karena mohon maaf Bu Dwi, saya harus bicara aja lah, karena mitra saya kan adalah pelayaran. Walaupun kadang di pelayaran ini harga sekarang makin hari makin naik, dan kadang kayak lah di laut, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, sehingga mungkin biaya-biaya kos ini menjadi beban berat buat kita semua. Dimana pelayaran memang sekarang sudah cukup lumayan lah, tapi untuk cash LCL memang kendala kita, belum ada gudang penampungan di sini untuk teman-teman yang barangnya 1-2 ton. Walaupun sebenarnya Bea Cukai sudah memberi, ada regulasinya kalau tidak salah untuk barang LCL. Saya kira itu memang case kita di Makassar, kita masih banyak mengharap dan tergantung dari Surabaya dan Jakarta. Tapi saya yakin kita hadir semua di sini, termasuk ada pihak perbankan, ingin mencari solusi dan mendukung kita. Semoga perbankan juga Bu, Bapak dari Mandiri, Bu Mandiri, dari Mandiri sampai yang dari mana? Beni ya. Explora, saya yakin pasti akan mencari solusi. Berikanlah kami produk-produk bukan yang umum, tapi bagaimana bisa yang sedikit punya edukasi, sehingga teman-teman kita baik dari forwardernya maupun dari UMKM eksportirnya itu bisa terbantu dari pihak ketiga masalah keuangan. Sekira itu, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Ibu Dwi, Pak Ipo selaku Ketua Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia Sulawesi Selatan. Ya, kalau mendengar dari kedua jawaban terakhir, saya bisa simpulkan bahwa ternyata
Makassar sebagai hub Indonesia Timur yang kita gadang-gadang menjadi transportasi pelabuhan yang bisa keluar, kalau saya melihat bukan masalah regulasi barang, tetapi saya lebih condong ke volume, ya, volume yang secara kuantitas, ya, bukan kualitas, kuantitas. Artinya makin banyak barang, otomatis pelayaran akan tersenyum, ya kan? Bisa saja sekarang ini SITC dalam sebulan dia bisa 2 kali, berarti 15 hari sekali keluar. Dengan volume mungkin yang bertambah, mungkin bisa menjadi 3-4 kali. Nah, tentu dengan volume yang banyak, luar biasa, tidak tertutup kemungkinan SITC bahkan ada pelayaran lain bisa membuka cabang langsung yang tadi saya dengar ada Wanhai dan Costco. Berarti volume yang menjadi ketergantungan kita semua, sehingga apa yang diharapkan para pelaku usaha untuk bisa mengirim langsung barangnya dari Makassar keluar memang harus menunggu volume dulu. Makanya saya sangat berharap kepada seluruh pelaku, ayo dari sekarang kita tingkatkan volume. Potensi peningkatan ekspor Sulawesi Selatan sesuai dengan judul materi kita, inilah tujuannya kita ada di tempat ini. Sehingga harapan kita semua bagaimana ekspor Sulsel bisa menjadi yang keempat, sekarang ini yang kelima untuk Sulsel ya, kelima untuk ekspornya seluruh Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pemateri ya. Siapa? Izin tadi ada sedikit pertanyaan dari Bapak. Pak Rusmadi, ya, bisa? Ya, Oh, iya, sepertinya mengenai belum ya. disinggung gitu ya. Tadi ada message dari beliau karena sebenarnya dari diskusi kita itu sampai juga ke satu kesimpulan sih Pak Arief, bahwa sinergi itu tuh penting gitu. Untuk memajukan Sulawesi Selatan, salah satunya melalui ekspor itu memang nggak bisa sendiri-sendiri. Dari asosiasi, dari gabungan GPEI ini, kemudian dari perbankan, dari pemerintah, dari swasta, dari SITC dan semuanya. Saya yakin kalau misalnya semuanya itu mengarah ke satu tujuan yang sama, walaupun struggle kayak tadi harus nunggu sampai beberapa bulan SITC firm gitu, saya yakin itu salah satu contoh kalau sinergi ini dilakukan, kita bisa kok melangkah ke sana. Jadi jangan khawatir Bapak kalau misalnya nanti kita akan berkembang dengan yang ekspor house ya, atau ekspor center untuk Kota Makassar. Kami yakinlah semua yang ada di sini, mau dari BNI Ekspora, mau dari kami di Rumah Ekspor ataupun dari Pelindo, insya Allah kami pasti akan support ke sana. Kita akan desainkan karena kita juga perlu efektivitas gitu. Kalau misalnya bisa satu program yang itu suportif gitu ya, melibatkan semuanya, dan ini juga sudah kita mulai inisiasi dari sekarang. Terima kasih reminder dan masukannya. Tambahkan juga Pak Arief. Ya silakan Pak. Senada Ya. dengan Mbak Dwi Retno di Mandiri, kami pun dari BNI Ekspora ya Pak ya, sangat welcome dengan siapapun untuk mengelola atau mengurus UMKM ini Pak. Karena semakin banyak yang mengurus, mengenangani, sinergi kolaborasi itu lebih bagus. Ya tinggal bagaimana nanti Bapak Ibu memilah dan memilih kira-kira dengan point of sales masing-masing, itu menjadi keunggulan kita masing-masing, ciri khas dan keunikan kita, termasuk juga sumber daya manusianya. Seperti apa? Apakah dia fast respon atau low respon? Nanti tinggal Bapak bedakan seperti apa. Seperti itu, dan tentunya di hari ini hari yang sangat istimewa karena Pak Arief juga memulai tadi dengan pantun, maka saya juga mulai kasihkan hadiah pantun Pak. Tapi ini pantun sponsor ya Pak ya. Boleh. Ya, ada hadiahnya Pak? Berhadiah ya? Hadiahnya dari kami nih Pak dalam bentuk pantun ya. Tolong dibalas dengan cakepnya ya. Ya. Beli sutra di pagi hari. Cakep. Dijahit rapi siap dipakai. Cakep. Yuk gabung bersama Ekspora BNI. Cakep. Untuk kita ekspor bersama GPEI. Wey. Karena seragamnya nih sutra Pak, makanya saya tiba-tiba juga seperti Bapak langsung buat pantun sutra. Saya jualan juga boleh nggak Pak? Pak aja. jangan kalah ya Pak Adi ya. Enggak, jualannya saya nggak pinter pantun, saya pinternya bernyanyi, sumbangkan lagu, maksudnya lagu bagus jadi sumbang gitu. Panitia boleh dibukakan yang materi slide saya yang terakhir. Pak Adi satu pantun juga ya. Silakan cari Pak di Google dulu Pak. Satu vessel Pak, Cari. satu vessel. Silakan Pak. Bisa muncul?
Ya silahkan. Dan ini sebenarnya bukan hanya untuk bagaimana kami menawarkan mengenai produk ya. Kami juga berharap dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini berkenan gabung di Rumah Ekspor Mandiri ini juga untuk memberikan insight kepada member kami. Terima kasih nih Pak Arif ya dari ACI juga kadang memberikan insight-nya gitu. Artinya kalau misalnya ada yang baru gitu, dari teman-teman kadang share juga, oh lagi ada event ini, ada informasi buyer ini, ada yang lagi butuh ini. Ini salah satu wujud nyata sederhana ibu-ibu dan bapak-bapak, tapi kami yakin dengan komunitas-komunitas seperti ini kita bisa membangun ekonomi bersama. Silahkan yang berkenan join, kami tunggu di Rumah Ekspor. Terima kasih. Gak ada lagunya ya? Gak usah ya? Oke, baik Pak Adi, gak dapat di Google Pak. Wah, terima kasih. Jadi kepada seluruh pemateri terima kasih Pak. Para penanya juga terima kasih. Saya coba simpulkan dari kesemua 4 pemateri, ternyata dari tujuan ekspor yang kita lakukan kondisi sekarang, memang yang dibutuhkan adalah sinergitas dan kolaborasi. Sekarang sudah tercipta, makanya undangan pada hari ini saya sebar semua ke seluruh sektor stakeholder yang berhubungan dengan ekspor. Di sini ada bank, ada asuransi, ada bandara, ada pelabuhan. Dan jujur, pelaku usaha ekspor itu hanya 3 yang dia utamakan. Ada barang, ada transportasi, ada pembeli. Tapi yang terakhir saya harus tambah, ada finansial. Jadi ada 4 sekarang. Ada barang, ada transportasi, ada pembeli, dan ada finansial. Berarti kalau 4 ini sudah lengkap apa yang kita bahas pada hari ini. Oke, sebelum saya close, waktu sudah lewat, ini sudah enggak toleransi lagi. Padahal tadi jam 12.30, ini udah jam 12.38. Oke, saya rasa sudah cukup. Saya coba akhiri presentasi yang terakhir ini di acara dialog akhir tahun. Tadi di awal saya pantun, enggak apa-apa Pak, saya juga tutup pantun Pak. Ya, supaya, ya Pak. Oh 1 menit Pak. Siapa? Ibu, Pak Ipo. Oh silakan Pak.
Iya, tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Dilanjutkan akan diserahkan ke Rumah Ekspor Mandiri, Bank Mandiri Region 10 Sulawesi dan Maluku kepada Ibu Dwi Retno. Iya, sekali lagi tepuk tangannya. Baik, selanjutnya ditujukan ke Regional Division Head Komersial PT Pelindo, Bapak Adi Novi Wahyudi. Iya, tepuk tangannya yang meriah sekali lagi. Dan Pak Moderator tentu juga menerima penyerahan sertifikat. Iya, tepuk tangan yang paling meriah. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Iya, berkenan untuk foto bersama terlebih dahulu Bapak Ibu. Iya, sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Kami persilakan Bapak Ibu berkenan kembali ke tempat masing-masing. Baiklah Bapak Ibu tamu undangan yang kami banggakan pada siang hari ini, dengan berakhirnya sesi panel dialog pada siang hari ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pelantikan pengurus sekaligus dialog akhir tahun 2023. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama dalam peningkatan ekspor di pasar global dapat terwujud. Dan untuk selanjutnya kami persilakan para tamu undangan dapat istirahat isoma dan kami persilakan juga tamu undangan lainnya untuk dapat menikmati santap siang bersama yang telah disediakan. Demikian acara pada siang hari ini. Saya Noni mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin dan mewakili segenap panitia yang bertugas memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama penyelenggaraan acara berlangsung pada siang hari ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat selalu. Terima kasih.